Jadi kalau kita mengatakan kenal, berarti uang ini teman-teman ya, ini depan, belakang, dan 100.000 di sini ya. Nah, nomor serinya tidak perlu ya, teman-teman ya, tidak perlu ya nomor serinya. Mengenal itu bukan kita tahu. Mengenal dan tahu berbeda, teman-teman ya. Contoh kalau hanya tahu seorang artis, kita bisa sering ngelihat di televisi, di media sosial dan sebagainya. Kita tahu, tapi tidak mengenal. Nah, yang saya maksud, kita mengenalnya, ya. Mengenal itu dalam arti kita tahu persis uang ini, teman-teman. Apa hubungannya? Ya hubungannya sederhana, teman-teman. Ya, ketika kita mau bertamu ke daerah seorang teman, kalau kita tidak tahu alamatnya, tidak tahu orangnya, kita mau cari kemana? Ya kan? Mau cari kemana? Sama juga dengan rezeki keuangan, teman-teman. Kalau kita tidak tahu alamatnya, tidak tahu, ya kita mau cari jungkir balik, teman-teman. Sama waktu dulu saya lakukan, ya. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Ya karena mengalami perjalanan, ya. Gitu ya, teman-teman ya. Ya, saya harapkan teman-teman bisa mengenal ya. Ini ya. Bagaimana sih caranya mengenal? Kita hafal betul, hafal ya. Hafal betul, ini Pak Karno, Pak Hatta tersenyum. Makanya uang 100.000 tersenyum. Beda dengan uang-uang ya 5.000. Dia diam dia ya. Apalagi yang dulu tuh yang bawa-bawa golok ya. Anak kecil aja nggak mau, takut katanya. Karena bawa golok. Gitu ya teman-teman ya. Bawa golok. Cukup kita menghafal ini aja teman-teman. Jadi menghafal di luar kepala ya. Depan ini ya. Nomor serinya nggak perlu teman-teman. Nantinya di mana? Nantinya ini untuk kita gunakan, kita panggil lewat modalitas yang kita miliki. Apa modalitas kita? Contoh kita seorang praktisi. Mungkin dia nanti lewatnya lewat pasien ataupun ya klien-klien kita. Kita seorang pedagang, nanti lewatnya seorang pembeli, pelanggan dan lain sebagainya. Begitu teman. Ya kita mendatangkannya lewat modalitas yang kita miliki nantinya. Begitu ya. Begitu teman-teman. Ya, jadi saya harapkan teman-teman bisa mengenal. Kalau sudah mengenal uang ini, ya kita lanjut. Waktu dulu itu belum saya lanjutkan. Jadi kita frekuensikan, ya frekuensikan, ya modalitas kita. Modalitas yang tadi seorang praktisi terapi kita frekuensikan ke uang ini. Setelah kita frekuensikan, ya gelombangnya, lalu kita rasakan getarannya dan vibrasinya di situ. Ya, vibrasinya lewat kita seorang praktisi. Kita rasakan. Vibrasi getaran itu adalah suatu keyakinan yang ada dalam hati teman-teman. Ya, bukan suatu angan-angan. Maaf, banyak yang mengajarkan di, saya juga banyak ya di tentang kerejekian lain sebagainya. Dulu sering ikut seminar, ada law attraction dan lain sebagainya ya. Dulu sangat-sangat terkenal seminar-seminar kerejekian itu. Tapi apa teman-teman? Kita diajarkan hanya berangan-angan. Angan-angan itu masuk ke bawah alam sadar, maka akan timbul dihayali. Ini hindari teman-teman. Ya, hindari. Jangan masuk ke angan-angan teman-teman, ataupun ke bayang-bayang. Ke bayang-bayang itu suruh masuk ke bawah alam sadar. Kalau sudah masuk ke bawah alam sadar, kalau dia masuk ke alam hayali, kita hanya berangan-angan kosong teman-teman. Ya, tanpa kita mengenal yang namanya uang. Nah, kalau kita sudah mengenal, kita memanggil lewat modalitas kita, lalu kita rasakan dengan vibrasi dan vibrasi dengan suatu energinya, insya Allah teman-teman. Ya, tentunya teman-teman terutama adalah hilangkan dengan rasa iri, dengki, sombong, takabur. Ini kuncinya teman-teman. Jadi jangan sampai kita iri dengan, misalnya ada nih seorang terapi ya, dari tempat kita 2 kilo ataupun 3 kilo, oh rame. Biarkan teman-teman, kita jangan iri, kita fokus dengan diri kita fokus dengan eh, menangani klien kita. Makanya ketika saya menangani klien, bagaimana saya memikirkan totalitas di klien ini supaya klien ini ya
rilis kita tangani gitu teman-teman. Ya, dia pulang dengan rasa puas, begitu teman-teman. Ya, oke. Sambil kita berbincang-bincang, silahkan saya buka. Monggo, teman-teman. Sebentar, teman-teman. Teman. Kita sudah mengenal dan sudah mengenal uang. Kita berdiam sebentar. Baik lewat ibadah, nanti sehabis ibadah, teman-teman. Makanya, saya kalau sholat dan apapun, di dalam sholat itu saya tidak pernah meminta apapun, teman-teman. Karena apa? Sholat itu adalah udah suatu banyak permintaan. Dari Al-Fatihah sudah permintaan. Dari kita, apa namanya, ikhtiros itu sudah permintaan. Ya, sudah banyak permintaan, teman-teman. Makanya saya tidak pernah banyak permintaan kalau sholat. Ibadah ya ibadah. Ya, ibadah ya ibadah. Jangan kita ibadah sholat meminta-minta pada Allah ya. Kalau misalnya kita, ya Allah, tolong saya berikan rezeki yang lancar. Apakah salah? Tidak salah, teman-teman. Tetapi kita itu sama saja memerintah. Sedangkan rezeki sudah banyak yang dititipkan oleh Allah. Anugerah-anugerah yang sangat begitu luar biasa kalau kita kaji ya teman-teman. Makanya dengan anugerah kita dimiliki dengan anugerah yang Allah berikan dengan skill, kemampuan, pemikiran yang sangat luar biasa dan rasa dalam hati yang sangat luar biasa teman-teman. Itulah mari kita gali teman-teman ya. Termasuk tentang kerejekian, kerejekian uang gitu teman-teman ya. Jadi vibrasi itu ketika kita habis sholat, kita lakukan berdiam diri, lalu kita rasakan uangnya, ya. Dengan rasakan kita uangnya, makanya teman-teman latihannya itu kita pegang uang ini. Waktu dulu saya latihannya gini, ketika saya mendapatkan eh, dari guru saya cuma hanya bahasanya ini, teman-teman. Bahasanya itu sanepan. Sanepan, ketika itu saya mencari jawaban, ya. Teman-teman, kita rasakan uang 100 dengan uang 5.000 ataupun 50.000 kita pegang begini, ini beda teman-teman. Beda ya. Ini getarannya lebih seneng, lebih asik, lebih nyaman ya. Kita ngelihat aja sudah bahagia teman-teman ya. Ngelihat aja sudah bahagia. Apalagi kalau misalnya kita home care tanpa tarif ya. Ketika membuka amplop isinya merah-merah, 2 ataupun 3 ya. Itu beda teman-teman. Kalau kita melihat isinya yang begini ataupun yang begini gitu ya. Beda teman-teman ya. Nah, disinilah teman-teman kita rasakannya di getaran inilah ya. Nanti kita bedakan, kita memegang uang 100 sama memegang uang 50 apabila kita seorang praktisi nih yang biasanya praktisi ada yang tidak mentarif ya. Kadang-kadang ada amplopnya ya gitu. Nah, disitulah nanti kita bisa merasakan teman-teman. Nah, itulah nantinya menjadikan momen kita simpan untuk kita jadikan bahan pelajaran nantinya ya. Untuk kita bahan pelajaran di vibrasi nanti di getaran hati ini. Ketika kita yakin, teman-teman, maka kita rasakan getaran ini, terus rasakan vibrasinya getaran di hati ya. Maka kalau memang benar mendapatkannya teman-teman ya, itu rasa bahagia entah kenapa. Rasa bahagia di dalam hati kita, di dalam pemikiran kita teman-teman. Itu biasanya tidak selang lama teman-teman. Besok ataupun besok lusanya kita akan mendapatkan. Itu sering saya buktikan teman-teman. Bukan sekedar omongan teman-teman. Saya buktikan teman-teman. Makanya ketika saya paham di dalam itu, ketika saya ada kebutuhan yang mendadak lain sebagainya, saya berusaha tenang. Saya masuk ke dalam diri saya. Saya tidak sibuk keluar teman-teman. Tidak mencari keluar dan lain sebagainya gini enggak, ya. Karena saya sudah memiliki modalitas. Sekarang dengan pelatihan, dengan LKP, dengan pengobatan dan lain sebagainya ya, berbagai macam pengobatan. Saya cuma hanya diam dalam diri saya. Tiba-tiba ya, entah kenapa kayak kemarin itu ya, kayak kemarin tiba-tiba ada yang ngebel, Pak ada di rumah gini, oh iya saya ada di rumah. Itu sekitar 1,5 jam perjalanan dari tempat saya. Dia ngamplopin berapa teman-teman? Dia ngamplopin 500 teman-teman. Ya, dia memberikan 500 tuh tanpa diduga teman-teman. Kalau saya tarik misalnya 100 ataupun 200, mungkin saya tidak akan mendapatkan 500 teman-teman. Ya, itu tanpa diduga teman-teman ya.
Sering saya buktikan teman-teman. Makanya saran saya ketika kita memiliki suatu problem, apapun itu ya, baik tentang ekonomi, baik tentang rezeki, baik tentang apapun problemnya, kita masuk ke dalam diri kita, teman. Kita gali diri kita, apa modalitas kita. Modalitas inilah kita tumbuhkan. Lalu bagaimana caranya kita mengeksplorasikannya kepada publik, ya? Contoh kita seorang praktisi, ya. Waktu dulu saya teman-teman, dulu saya tidak bermedia sosial, ya. Dulu saya tidak bermedia sosial. Terapi itu tidak, teman-teman. Sama sekali saya tidak pernah memposting ke media sosial tentang terapi saya. Tapi kenapa dulu saya ibaratnya dikenal di berbagai macam kota, terapi itu sampai keluar kota ya. Ketika klien itu datang, teman-teman, saya totalitas berpikir kepada mereka. Bagaimana caranya mereka bisa rilis, bisa keluar dari problemnya. Itu, teman-teman. Terkadang saya tidak memikirkan diri saya dan hasil yang saya dapatkan, saya tidak pernah berpikir, teman-teman. Tidak pernah. Demi Allah, saya itu tidak pernah, teman-teman ya. Dulu itu. Bahkan ya, tidak sedikit orang yang memberikan itu 20.000, teman-teman. Ya ada, banyak ya. Tapi dengan rasa alhamdulillah, ya udah. Ya Allah, ini adalah rezeki dari Engkau. Gitu loh. Tapi tidak sedikit juga orang yang memberikan lebih. 500, bahkan ada yang 1 juta, teman-teman. Gitu ya. Makanya lakukan dengan ini, teman-teman ya. Lakukan. Itu. Jadi saya harapkan teman-teman semua, kenapa ini saya share, saya bagi. Saya harapkan teman-teman tidak salah jalan. Tidak salah kaprah, tidak mengandalkan. Boleh menggunakan amalan? Boleh. Amalan itu adalah suatu tujuan untuk menuju kepada Sang Pencipta. Bukan suatu tujuan, suatu jalan untuk menuju ke Sang Pencipta. Bukan suatu tujuan, teman-teman. Ya, ingat. Amalan adalah suatu jalan, bukan suatu tujuan. Terkadang kita banyak mengartikan suatu amalan diberikan oleh para alim ulama. Benar mereka memberikannya, tetapi kita mengkajinya mentah. Gitu loh. Amalan itu adalah suatu jalan untuk menuju Sang Maha Kuasa, bukan suatu tujuan. Rezeki lancar, begini. Bukan, teman-teman. Ya, misalnya ada di kami jikiran ya kafiyu ya ghaniyu ya fatahu ya roja, ya kafi, ya Allah yang maha, ya kafi yang maha apa, lupa saya, yang maha mencukupi, ya goni yang maha kaya, ya fatah yang maha membuka, ya rojak yang maha memberikan rezeki. Ya kafi, ya Allah yang maha mencukupi, ya goni maha kaya, cukupkanlah kami dengan kekayaanmu, ya fatah yang maha membuka, ya Rojak yang maha memberkati, bukakanlah dari segala pintu arah rezeki kami. Itu adalah suatu jalan untuk menuju kepada Sang Pencipta. Ketika kita menuju Sang Pencipta, maka apa yang kita inginkan? Nah itu. Tentunya teman-teman, tentunya ya, bukan masalah rumah mewah, bukan masalah ini, tetapi adalah kita kebahagiaan. Kebahagiaan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan. Ini teman-teman yang kita minta. Karena apa? Kenapa saya bilang mengatakan rumah mewah, jabatan, dan sebagainya. Saya kenyang, teman-teman. Menangani ya, orang punya jabatan. Rumah bagus, kendaraan bagus. Tapi kenapa? Hidupnya, rumahnya seperti neraka, teman-teman. Tidak ada kebahagiaan, kedamaian di situ, teman-teman. Ya, maka yang kita minta ini, teman-teman. Walaupun kita tinggal di gubuk dan sebagainya. Tapi kalau kita merasa damai, bahagia dengan keluarga, insya Allah bisa melalui segalanya. Damai hidup itu, teman-teman. Ya, ya saya bisa berbicara seperti itu. Saya mengalaminya. Begitu, teman-teman. Ya, ya. Silakan. Saya ini, ya. Sebelum kita ini, saya buka perbincangan. Ya, saya tutup ya kameranya. Karena sambil ini ya, teman-teman. Jangan sepanang, sambil ngopi ya. Monggo. Diseruput dulu ya ngopi. Sifat kering berdampingan dengan sifat dingin. Begitu, Pak. Oh, insya Allah Pak, insya Allah hadir nanti. Insya Allah ikut. Iya, 100.000 teman-teman ya. Mahal. Kemarin itu Pak siapa ya dari
Itu dia pernah ada yang nawarin dari pihak medis katanya, dari puskesmas. Berapa? Ditawarin 3 juta, teman-teman. Pelatihan diabetes 3 juta. Makanya saya buka-buka yang murah-murah seperti itu agar teman-teman bisa pada paham gitu ya. Begitu. Yang penting mengganti administrasinya aja, teman-teman. Jadi 100.000 itu hanya administrasi, teman-teman. Administrasi pembuatan modul ya, sama sertifikat gitu. Sangat murah sekali Pak dibanding dengan ilmu yang didapat. Iya, Pak. Sangat-sangat Saya ini. sudah sudah banyak sekali ikut pelatihan. Memang saya sudah hobi di terapis ini Pak toh. Iya. Hobi banyak pelatihan. Kayaknya maaf, Kak, ini saya bicara dari hati ini. Ini Pak Adi ini yang betul-betul sangat ikhlas tulus mengajar kepada teman-teman yang ikut pelatihannya. Amin, Masya Allah. Lagi sedekah Pak Adi, Gimana? lagi sedekah ilmu Pak Adi niatnya itu. Lagi setengah ilmu. Sedekah ilmu, Oh, sedekah sedekah. ilmu. Amin, Iya, Pak. amin. Iya, Pak. Beliau Pak Adi betul-betul, maksudnya kita bisa merasakan. Iya, Pak. Ya, karena yang penting itu kita ada administrasinya aja, Pak. Karena kita suatu lembaga ya, ada administrasi. Karena kita juga semacam kayak Zoom kan gini. Terus pembuatan modul, lain sebagainya. Kan ya harus menggunakan administrasi, Pak. Dulu saya banyak gratis, Pak. Dulu, Pak. Dulu. Baru Bapak sangat respon Pak, maksudnya kemarin-kemarin saya beberapa kali bertanya itu saya ada tangani di Raja Ampat Pak toh. Raja Ampat itu Ah, yang lalu itu pelatih pelatih yang lain itu Pak kita tanya itu kadang 1 hari baru balas, kadang lama sekali cuma Pak Adi saja respon sekali iya. Masya Allah. Betul tulus. Iya, ketika ada pertanyaan yang urgent seperti itu ya kita harus balas, Pak. Saya sempatkan balas, Pak, apapun itu. Malam-malam terkadang saya balas, Pak. Terkadang kalau saya nuruti kesibukan ya sangat sibuk, Pak. Ya, mengarahkan pembuatan modul, tim, lain sebagainya gitu, Pak. Tapi saya sempatkan, saya respon gitu, Pak. Karena apa? Kita tidak tahu. Orang posisi bertanya itu memang dia saat itu membutuhkan saat ini, ya. Terkadang Betul, memang betul ada, Pak. Pak. Terkadang Betul ada Pak. juga, ada anggota saya, dia bertanya itu saat itu karena saat itu lagi menangani, Pak. Betul betul Pak, betul. Kayak kemarin saya Ada. begitu lagi menangani ini, lagi Iya, berhadapan. Masya Allah. ada, Pak, gitu ya. Jadi kalau kita lama meresponnya, ya gimana gitu. Mereka sedang sedang mengharapkan dan sedang mengharap jawaban itu gitu loh. Gitu. Baru kita mengandalkan guru ini, Pak. Makanya apalagi di jenjang 6 bulan, Pak. Itu Betul, pertanyaannya Pak. mendadak, Pak. Menangani baru bertanya, Pak. Iya, Pak. Iya. Iya. Kadang-kadang sambil telepon. Pak, ini gimana ya? Ini saya lagi di depan klien nih, Pak. Aduh, gitu. Jadi makanya teman-teman, saya mengatakan ketika kita ingin menjadi seorang praktisi profesional, kita mencari mentor yang sungguh-sungguh, yang jam terbangnya, yang penanganannya sudah cukup lumayan, teman-teman ya. Gitu teman-teman. Karena apa? Saya mengatakan di lapangan nanti kita akan menemukan tidak kesesuaian dengan eh, tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari, teman-teman. Karena yang kita pelajari tunggal. Contoh, kita belajar bekam. Kita tidak belajar bekam kombinasi. Ada yang pernah belajar bekam yang kombinasi? Sudah ada di sini? Bekam kombinasi. Maksudnya, Pak, kombinasi? Ya dengan kombinasi akupuntur, dengan kombinasi di titik lipatan, bagaimana caranya, bagaimana tekniknya. Sedangkan di titik lipatan tidak boleh SOP-nya.
Iya, 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 iya. Iya, akupuntur juga nggak boleh. Tetapi bagaimana dengan teknikal itu? Gitu loh, Pak. Nah, di titik lipatan itu menghidupkan energi, Pak. Intinya. Gitu. Nanti kami ada 4 jilid juga, Pak. Bekam profesional, ya. Titik lipatan, titik kita penyakit kronis, lain sebagainya. Terus kombinasi dengan akupuntur. Ada kami, Pak. Akupuntur 1 jarum. Dengan teknikal 1 jarum itu cukup. Ada juga, Pak. Saya penasaran itu, Pak, yang akupuntur 1 jarum itu. Cuman untuk prakteknya, Pak, saya jarumnya belum menemukan, Pak. Teman saya yang di Jakarta itu suruh mencari juga nggak ada, Pak. Masa kita harus ekspor dari Cina? Sudah jarang, Pak. Jarumnya beda, Pak, sama yang akupuntur biasa-biasa ini yang Beda, Pak. yang Jarumnya dia berbeda. Karena sekarang sudah tidak digunakan ya. Sudah banyak tidak digunakan. Jadi nggak ada, Pak. Susah. Oh. Sampai sekarang belum nemu, Pak. Di online-online nggak ada. Teman saya itu suruh nyari di Jakarta. Belum nemu, Pak. Belum nemu. Jarumnya beda, Pak. Jarumnya. Dia jarumnya beda. Belum nemu teman saya itu. Sampai muter-muter di daerah Glodok itu belum nemu, Pak. Saya keluar sendiri dari Zoom ya. Tidak stabil, Pak Alif. Jadi teman-teman, kalau Zoom itu ya kita diamkan kameranya teman-teman, HP-nya taruh ya, di mana misal kalau kita pakai, ya jelas kalau pakai WiFi berarti WiFi-nya tidak stabil ya. Tapi kalau kita pakai jaringan data, jadi letak di mana sinyal itu yang stabil kita taruh di situ teman-teman. Biar tidak goyang. Jadi intinya Zoom itu walaupun satu stabil, itu intinya. Itu. Ya, Pak Alif. Nggih, nggih. Monggo Ya, boleh tanya terkait Pak? ya, silahkan. Kan saya tukang pijat sekaligus terapi Iya, bekam ya. maaf Ibu Yesi ya. Ibu Yesi Iya, dari mana Ibu? dari Riau Pak. Riau, Masya Allah. Baik aja, Hmm. silahkan Ibu. Ini kan saya sering jumpa pasien yang ada kena stroke ya. Mm-mm. Itu kalau dengan teknik pijat tradisional kita atau kita campur sama topung, terus kita campur sama Mm, bekam gitu ya, kan memang mm-mm, hasilnya ada. Cuma kadang-kadang kan mm-mm. pasien selalu bilang, Ibu di titik ini kok sakit ya, Ibu di titik ini enak gitu. Yang mau saya tanyakan di sini kalau misalnya kita jumpa pasien stroke yang sudah lama, itu Mm-mm. pertama kali yang harus kita relaksasikan dulu apanya? Baik, baik Ibu Yesi. Ya, jadi kalau sudah menemukan stroke yang lama gitu Ibu ya? Iya, Ya, jadi apanya? Tindakan apa yang tepat gitu ya? Yang kita iya, ambil pertama, begitu kan? iya, Nah, iya. kalau pertanyaannya titik relaksasi yang mana yang tepat itu gampang Ibu. Kalau titik relaksasi ya. Tetapi Iya, maksudnya kalau kalau pertanyaannya tindakan apa yang paling tepat kan begitu. Kalau Ibu bertanyanya ya. Ya, iya, ya iya. nggak apa-apa saya jawab dengan pertanyaan tindakan apa yang paling tepat ya gitu ya. Baik, teman-teman. Ya, jadi begini teman-teman. Pertama, namanya orang stroke itu adalah lemah segalanya, teman-teman ya. Lemah sarafnya, lemah sirkulasi darahnya, lemah tubuhnya, dan lemah pemikirannya. Cenderung Iya. orang stroke itu adalah putus asa, ya. Ya, saya bercerita sedikit. Saya menangani stroke, teman-teman. Dari yang dulu nggak pernah saya menemui baru ya. Dulu itu paling baru itu 1 tahun 2 tahun teman-teman. Bahkan saya ada yang nemui 6 tahun sampai 7 tahun teman-teman. Stroke itu, ya. Pertama apa yang kita lakukan? Kita bangun spiritnya. Ini pertama. Makanya saya kalau pertama menangani orang stroke, baru berkunjung, baru bertemu dengan saya lebih lama edukasinya teman-teman. Karena ini penting. Ya, penting teman-teman. Kita bangun spiritnya, di situ sambil bercanda, sambil ini ya, kita bawa rileks, kita juga bawa bercanda, kita juga bawa serius gitu ya. Kita bangun spiritnya. Setelah dia rasa spiritnya terbangun,
bahwa kita melihat dia itu ada keyakinan, suatu berkobar-kobar untuk semangat ya. Akhirnya kita coba Pak, Ibu gerakin kakinya. Tanpa perlu kita sentuh dulu. Misalnya dia gerakin gini. Bagus Pak, bagus Ibu. Ini harapan ada sembuh. Tapi gitu ya, tapi harus semangat ya. Itu. Oke, Ibu, Bapak. Oh iya, saya mau sembuh. Benar, serius. Baik, saya tangani. Nah, itu terutama. Lalu apa yang kita ambil? Ya, kita lihat dulu teman-teman. Stroke ini secara tradisional adalah ada penyumbatan darah dan pembuluh darah pecah dan penyumbatan darah. Ya, kalau pembuluh darah pecah dia biasanya belpas ataupun merot ya mukanya ya. Ya. Nah, pertama apa? Kita relaksasi dulu kepalanya. Bisa dengan kayak mana ya, kayu saya yang sisir itu nggak tahu udah di mana ya. Jadi bisa relaksasi dulu dengan kayak kayu itu loh teman, kayak sisir ya. Itu relaksasi dulu teman-teman, relaksasi. Nah terus semuanya kita relaksasi dulu, kita ambil santai dulu, biar semuanya otot-otot dan tegangnya ataupun peredaran darahnya itu biar beredaran dengan lancar dahulu. Itu teman-teman. Nah setelah kita ambil relaksasi seperti itu, terserah teman-teman teknik mana yang kita kuasai ya. Itu kalau dia misalnya tidak takut jarum, tidak takut darah, mungkin bisa dengan dipasdu. Kalau dia memadai, bisa dengan dibekam teman-teman ya. Tapi banyak teman-teman yang mengeksekusi langsung dengan bekam di titik kepala, titik sini ya, diketek. Kalau untuk tangan di sini ada. Tapi kalau tidak punya teknik jangan teman-teman ya, dilipatan jangan ya. Ya, di sini, di situ. Nah, ini paling cepat ya di situ untuk bekam. Nah, terus untuk terapi kejut teman-teman. Terapi kejut itu misalnya kita pencet ya, semacam akupresur ataupun totok jari petir ya, dikenalnya. Kita tekan, maka dia akan berontak. Waduh, misalnya sakit. Aduh, sakit. Nah, intinya apa? Intinya biar semua saraf-saraf dan pemikirannya itu bisa kebuka gitu teman-teman ya. Jadi ketika dia, aduh sakit katanya, nah, kita sambil bercanda lagi gitu ya. Coba yuk digerakin. Nah, jadi begitu ya. Begitu, Ibu Yesi bisa dipahami untuk Ibu Yesi dan teman-teman. Kalau untuk yang baru, Pak? Kalau yang baru lebih mudah, Ibu. Nah, ya itu tadi Ibu. Biasanya yang baru pun ya semuanya sama yang tadi saya katakan bahwa orang stroke itu kadang-kadang pemikirannya ya lemah. Kita semangati dulu, ya. Semangati dulu. Sama saja kalau teknikal masalah terapinya sama Ibu. Baik baru ataupun lama, cuman yang baru ini lebih cepat. Ya. Pemulihannya ya. Iya. Jadi suatu cerita, ada nih suatu cerita saya kaget. Saya pernah mendapatkan baru karena orang tuanya itu saya kenal dengan anaknya. Jadi dia pulang dari rumah sakit, baru pulang nih dari rumah sakit dia ngebel. Pak, ada di rumah, ada apa? Saya bilang, bisa ke tempat saya, bapak saya stroke katanya. Hah, stroke? Saya bilang, saya berkunjung karena temen ya, berkunjunglah ke temennya. Saya cuma hanya main dulu aja, nggak saya terapi. Dia baru datang, saya ngobrol, saya edukasi dan lain sebagainya. Akhirnya, oke baik. Nanti kalau sudah dapat 2 hari, saya balik lagi ke sini saya terapi. Biarkan istirahat dulu, istirahat dahulu dari rumah sakit. Singkat cerita, saya terapi 3 kali. Tahu teman-teman, dia merot, orangnya gede tinggi ya. Nah, tanpa saya duga, ya ketiga kali itu dia berdiri tanpa tongkat, berjalan tanpa tongkat teman-teman. Itu saking rasa semangatnya, ya subhanallah, tuh, masya Allah, ya gitu. Itu kalau nggak salah waktu itu cuma hanya berapa kali ke terapi ke saya 5 kali kayaknya sudah saya ini bebaskan dah 5 kali. Cuman dia karena saya arahkan ya suruh keluarganya sendiri. Begitu Ibu Yesi. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nanti lebih komplitnya kami buka lagi insya Allah ya karena berputaran pelatihannya waktu itu juga ada pelatihan stroke kita membahas tentang stroke. Tapi yang kali ini diabetes ya, minggu besok tentang diabetes ya, tentang stroke, nanti tentang kanker payudara. Nah yang ini insya Allah murah ya.
paling 100, 150 paling mahal itu. Ya, 150 paling seperti itu teman-teman. Beda dengan yang berjenjang ya. Berjenjang juga murah teman-teman ya. Kita nggak pernah mahal. Kayak semacam 6 bulan itu mungkin di sini ada yang ikut 6 bulan ya. Pak Alip mungkin ada ya. Itu hanya 4 juta, bukan 6 bulan saja, itu sampai lulusannya 6 bulan, tapi itu sampai berkelanjutan. Ya, 4 juta dicicil teman-teman ya, tidak cash dicicil. Nah itu ada 20 apa berapa lah lebih ya. Mungkin katanya ada yang lebih sih, saya nggak ngitung. Itu pelajarannya. Yang pokoknya yang di luar pelajaran jenjang 6 bulan itu patah tulang, trainer, sama tensi 4 jilid. 1 jilid ada ya. Itu teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf baru bisa gabung. Ya, Ibu Miftah. Nah, ya, teman-teman, nanti ini beliau yang mengajar juga di herbaloginya, teman-teman ya. Ibu Miftah perkenalkan ini nanti trainer di herbalogi ya. Dari Mojokerto. Iya, Mojokerto ya, Ibu ya. Salah nanti saya. Iya. Iya. Ya, beliau ini sudah banyak meracik herbal ya, teman-teman, dan sudah banyak diedarkan ya. Cuman hanya tinggal izin BPOM aja nanti. Kita izin BPOM lain sebagainya nanti kita kembangkan lagi. Sudah banyak yang membuktikan teman-teman. Nanti termasuk beliau ini nanti di bagian herbaloginya nanti ya, mengajar. Ini kan ibu ngambil malam kalau ibu ngambil siang bisa di sini di ini kan. Monggo. Apa namanya itu Pak? Kalau kita mau ke yang gimana ya? Saya kan belum ada mengurus lisensi STPT. apa tuh? Ya, STPT. bukan lisensi ya, lisensi. Lisensi apa, Ibu? Lisensi apa namanya tuh? Bekam sama pijet gitu. Karena saya kan pijet ini di sini ini lebih ke kayak keturunan gitu Pak. Jadi ketika saya ditanya, Oh, jadi sertifikat maksud Ibu? jadi saya kalau ditanya ibu punya sertifikat nggak? Ah, orang saya keturunan kok pakai sertifikat? Saya bilang gitu. Iya, iya Ibu. Baik. Jadi begini, di dalam undang-undang juga kami selalu mengikuti rapat ya, baik tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Memang itu masuk dalam undang-undang, baik latihan dari LKP, baik itu dari keturunan. Akan tetapi, nah itu harus mencari lembaga ataupun LKP Ibu, biar mendapatkan sertifikat itu sendiri, begitu. Jadi untuk nanti kita misalnya kita mau mengurus STPT ini Ibu, tetap kita harus walaupun kita turunan, tapi kita juga harus menyertakan sertifikat dan regulasi lainnya. Begitu Ibu Yasi. Oh gitu. Jadi kalau mau apa ngurus lisensi itu di mana Pak? Kalau Ibu lisensi STPT itu di tingkat kabupaten, di MPP, di DPM SPT Ibu. Tapi kalau Ibu sertifikat, ya di lembaga-lembaga resmi, LKP. Ya, contoh semacam LKP saya, LKP Sila. Nah, itu bisa Ibu. Tapi Ibu juga harus kami latih dulu, nanti sesuai dengan SOP gitu ya. Iya, iya. Begitu Ibu. Karena di sini kan saya ya juga lumayan, alhamdulillah ya Pak ya, tiap hari Jumat kita ngadakan bekam gratis gitu, bekam Ya, berkah Masya lah. Allah. Ya, Jadi subhanallah. ya, jadi di sini ya namanya manusia perjalanannya pasti ada batu gitu kan. Terus Betul. ada nih terapis ya, bukan terapis sih, pengunjung lah bilang, jangan sama dia nggak ada lisensi loh, nanti abal-abal begini-begini. Ya Allah, saya Nah, bilang. iya. Iya, Ibu. Iya.
Sudah biasa Ibu. Kalau kita bergelutnya dengan apapun ya teman-teman ya, apalagi kita dengan seorang praktisi, itu sudah pasti teman-teman ya. Kita berbuat baik tetap masih ada aja orang yang tidak suka teman-teman. Maka dari Iya. itu, kalau kita menemukan orang-orang yang hal intelektual ataupun orang yang berpengalaman lain sebagainya, orang yang iri, kita sudah siap. Jadi makanya ketika kita mau perang, kita sudah siap tempur teman-teman ya. Makanya ketika saya sekarang sudah siap perang, saya sudah siap senjata gitu ya. Ya LKP terus lain sebagainya sudah terlisensi oleh pemerintah, sudah terdaftar. Nah, itu adalah bentuk perang kita. Tapi kalau kita berperang misalnya tidak ada senjata, ya siap-siap Ibu seperti itu. Ya, begitu Ibu. Iya, karena saya kan belajar bekam ini kan awalnya bukan pakai kaca, tapi pakai tanduk gitu loh, dari Iya, keluarga betul dulu. Iya, temurun. iya dulu betul Ibu. Dulu sama Ibu, sama saya juga. Tanduk dulu namanya. Iya, dulu pakai tanduk, pakai gelas, terus pakai silet ataupun pakai Iya, bambu, Sembilan. bambu diruncingin, ditajemin ya, gitu. iya, Iya, iya. Dulu. lupa saya Iya. 9 Itulah bit. Pak, karena dari kakek nenek udah bikin kayak gitu, terus ke saya, kan selama ini alhamdulillah gitu banyak yang tertolong. Dan Iya. ketika kemarin ya ada sih masalah sedikit, terus dia ngomong, saya pakai lisensi loh bekam ini, belajar loh, bayar sekian loh, gini 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 gini. Jadi saya bilang, Iya, ya kalau iri Ibu. Iya. lisensinya memang saya nggak ada, saya bilang kan. Tapi kalau dari Iya. pengalaman saya juga dari kecil udah bantuin kakek nenek saya bilang gitu. Iya, betul Ibu ya. Nah, ya Ibu, saya harapkan untuk kita bertempur lain sebagainya, ya Ibu harapkan paling nggak sertifikat. Nanti kalau sudah sertifikat, Ibu siapkan tempat lain sebagainya, nanti Ibu izin STPT Ibu, biar tambah mantep ya. Ngurus sertifikatnya di mana sama Bapak bisa? Bisa Pak, bisa Bu LKP ya. Tapi nanti kami karena Ibu sudah punya basic, kami latih secara privat aja. Cuman hanya bertanya-tanya aja Ibu ya. Biar sesuai nantinya gitu ya. Iya, dan insya Allah nih kan besok pagi saya bekam Jumat nih, ya kan? Mm-mm. Makanya saya bertanya dulu sama Bapak, seandainya Ibu itu datang lagi dengan nanya lisensi. Allahu Akbar, astagfirullah subhanallah. Iya, nanti Ibu tanyakan ke Ibu nggak apa-apa sekarang nih ya. Ibu kalau mau itu dengan LKP Sila, Ibu ngomong kami didampingi oleh LKP Sila gitu ya. Oh, iya ya, alhamdulillah, terima kasih Pak dukungannya. Begitu, sama-sama Ibu ya, sama-sama biar kita itu namanya bentuk orang iri Ibu ya. Mentang-mentang dia sudah belajar, sudah dia sudah mendapatkan sertifikat, ya itulah bentuk keirian seseorang. Makanya teman-teman, nih yang turunan-turunan ya waktu itu kita juga ketemu dengan teman-teman yang turunan. Ya kita arahkan ibu-ibu, bapak-bapak. Karena apa? Nanti kita mendapati di perjalanan itu orang-orang seperti itu gitu, yang Ibu Yesi alami, ya kan? Iya. Gitu, gitu ya. Saya jauh-jauh Ibu dari perjalanan saya sampai saya jatuh loh pulangnya ya. Itu cuma hanya menyurvei loh Ibu, ya. Dia minta tolong ke saya. Ini lolos enggak Pak gini-gini. Saya survei ke sana, dia ingin mencari STPT dan dia belum punya sertifikat juga, ya. Aduh, saya pulangnya itu sampai lelah badan saya tersungkur dari motor. Ya, gitu. Makanya Iya, Ibu ya ataupun teman-teman semuanya kita siapkan untuk bertempur ya. Nah, Ibu Yasi sudah basic, sudah pengalaman nih luar biasa perjalanan punya lain sebagainya. Itu sudah memiliki basic yang kuat. Tinggal hanya ya lisensi itu aja, sertifikat. iya, Setelah iya Ibu itu. memiliki sertifikat, Ibu Iya. menyiapkan tempat dan mengurus STPT Ibu ya. Kalau Iya, ya bungkam sekarang tuh ya, sekalian orang seperti itu Ibu. Dibungkam sekalian ya ya. kalau itu makanya saya bingung sekarang ini Pak, mau melanjutkan enggak gitu. Kalau enggak kan orang udah banyak nelpon nih Kak, besok bekam kan Kak, ya insya Allah sih alhamdulillah sudah ada pasien tetap saya kan 20 sampai 15 orang setiap minggu insya Allah, dan alhamdulillah gitu kan. Cuman di sini Iya. saya, ini nggak ada lisensi loh gitu, nggak ada surat izin bekamnya loh gitu kan. Yang saya tahu kan dari keluarga
Ya kita pakai tanduk kemana-mana sama kakek, Mm-mm. jalan sana sini. Jadi nggak pernah ada yang nanya gitu loh. Iya, Ibu. Iya, Iya. baru ini memang Jadi, dipersulit saya, Bu. iya, bukan dipersulit Ibu namanya. Bukan dipersulit Ibu ya, bukan. Itu namanya orang yang iri. Jadi kalau ada orang bertanya, Ibu coba searching di Google Undang-Undang 2016 ya tentang kesehatan tradisional. Itu tertulis Ibu. Baik dari turunan, baik dari apa. Nah, dari undang-undang sini kita sudah kuat ya, Iya, Bu. teman-teman. Pak. Kita sudah kuat dari undang-undang ini bahwa di undang-undang itu sudah tertera baik itu dari turunan ataupun dari hasil hasil pelajar. Cuman ya teman-teman ya, kalau kita nantinya untuk lebih lanjut lebih dalam lagi, disarankan oleh kementerian, waktu saya rapat disarankan nih dari turunan itu memiliki pendampingan dari LKP ataupun puskesmas. Gitu. Ya, Kalau saya mau bikin lisensi sama Bapak bisa? bisa Ibu. Bisa ya, Alhamdulillah. tapi sertifikat Ibu ya. Nanti Ya nggak namanya apa-apa. izin STPT itu tetap dari dinas. Iya, Ya. iya. Ya, Iya. jadi jangan sampai salah paham. Dikira saya bisa mengeluarkan STPT. Tidak, bukan STPT. Tidak. STPT itu surat terdaftar penyehat tradisional, ya. Kalau Mm-mm. lisensi sertifikat, insya Allah bisa Ibu ya. Gitu. Ya, Nanti ya dia kan orang itu nanyanya gini, Pak. Kalau saya kan sudah izin izin bekam ya katanya gitu kan. Kalau kamu di mananya? Nah, nggak tahu saya bilang. Yang penting kakek nenek saya ngajarin puluhan tahun, udah lamanya saya bilang gitu. Nah, dia izin bekam, STPT apa sertifikat, Ibu? Yang jadi Sertifikat, pertanyaan. Oh, sertifikat aja. sertifikat. Berarti bukan izin, itu belajar. Ya saya kan nggak tahu Pak, saya kan orang awam selama ini saya belajarnya dari kakek nenek nggak pakai ini pakai itu kan gitu. Iya. Baik, Ibu. Insya Allah, Ibu, kami selalu terbuka dengan siapapun ya. Nanti akan kami dukung, akan kami berikan jalan bagaimana untuk sampai menuju STPT. Bahkan orang yang mau mendirikan LKP aja kami kasih tahu, ya, teman-teman Alhamdulillah, ya. alhamdulillah, Ya, rabbil alamin. mau mendirikan lembaga kita kasih tahu bagaimana perjalanannya, apa yang disiapkan, kita beritahu, ya. Khususnya untuk trainer-trainer nih, kita buka semuanya untuk trainer Alhamdulillah. itu. Nah, Ibu kalau misalnya punya skill, Ibu daftar trainer lebih bagus, Ibu. Oh, enggak dulu lah Pak, Untuk masih mengajar trainer itu. masih masih belum inilah ilmunya masih ilmu untuk Iya, nolong aja lah dulu Pak. iya Ibu. Oke lah nanti saya WA pribadi aja lah ya Pak ya. Ya, baik Ibu, silahkan chat ya, Japri ya. Nanti ya itu tadi teman-teman sesuai dengan lisensi, sesuai dengan SOP akan kita ada briefing privat ya. Gitu Ibu ya. Iya Pak, Ya. alhamdulillah. Jadi kami saat dipertanya, Ibu juga saat ditanya, emang nggak diberikan tahu SOP-nya begini dan sebagainya. Nah, Ibu mau jawab apa kalau hanya bentuk sertifikat aja yang saya bikinkan? Iya betul 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 betul. Tapi seenggaknya kami briefing gitu loh Ibu. SOP-nya ini, SOP-nya pijat, SOP-nya bekam, kan gitu. Iya kan? Iya iya Kontraindikasinya seperti apa, lain sebagainya seperti apa. Nah, setelah itu Ibu bisa menjawab. iya iya. Iya. Nah, Ya kan gitu saya ya. bingung kan kalau tanya pijat ada istrinya lah kakek nenek aku yang istilahnya pijat nggak pakai lisensi gitu. Jangan Malah bingung saya Ibu ya. bingung. Nah, kita dipertemukan di sini bukan karena saya, bukan karena siapa-siapa. Ini ada karena jalan Allah yang memudahkan memberi jalan Ibu ya. Tentunya Iya amin. ini tidak jauh dari doa orang tua dan mbah. Ya, teman-teman ya. Tidak jauh ya Iya dari doa-doanya orang tua dan mbah-mbah kita. Gitu. Bukan suatu kebetulan. iya. Iya. Nah, bukan suatu kebetulan, teman-teman. Memang ini adalah suatu jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah terima kasih Pak. Jadi semangat besok pagi mau bekam. Ya, semangat Ibu terus berjuang. Jangan pernah kita berhenti untuk fastabiqul khairat itu terus Ibu. Apapun yang terjadi. Itu ya, teman-teman. Ya, insya Saya di Allah. sini untuk fastabiqul khairat ya, mengajak di dalam kebaikan, baik lewat zikir, baik lewat pengobatan. Kami pantang mundur, pantang menyerah kami. Apapun yang kami hadapi. Nah, itu Ibu ya. Ya, kalau masalahnya Ibu seperti itu, Ibu
Saya udah makanan sehari-hari dulu Ibu ya. Lebih dari itu saya. Kalau cerita 41 hari malam, 41 hari nggak selesai kalau cerita. Iya. Jam berapa? Ini juga. Begitu besok ya. malam aja ya Ibu. Iya. Insya Allah besok malam saya datangi lagi. Iya. Karena makanya saya harus siapkan untuk bekal besok. Oke. Oke, makasih banyak ya Ibu. Sama-sama ya. Ya, ya alhamdulillah jadi semangat lagi saya. Yo, cum. Harus Ibu. Kurang. Ya. Enggak, Banyak. pas itu yang penting Ibu ikhlas kan ngasihnya. Iya. Nah, itu Ibu dengar tuh trainer saya bilang, Iya. nggak boleh dibudget. Nanti kalau dibudget ngamuk trainer saya. Karena ajaran dari Simba-Simba pun nggak Oke. boleh dibudget. Kasih Iya banyak sama ya. Ibu. Kan Ibu Mifta sudah siap nanti untuk herbaloginya? Mungkin sedikit review Ibu Mifta tentang herbalogi. Ya, Ya, untuk teman-teman. Apa itu herbal? saya. Iya Ibu Mifta, Insya jenengan. Allah. Tadi lagi ngapa? Insya Allah sudah siap, Mister. Oke. Iya, apa sih herbalogi itu? Herbal itu, herbalogi itu Sifat-sifatnya ya sedikit review suatu coba. ilmu ya, suatu ilmu tentang tanaman yang berkhasiat untuk obat. Nah, Kalau untuk obat kantong ada nggak kalau herbalnya? untuk kering ada Ada ya? herbalnya. Kita bikin herbal lalu kita pasarkan. Nah, Oh itu nanti begitu ya. Oh gitu ya. kalau resep saya seperti itu. Oh seperti itu resepnya. Ya, ya lanjut Ibu Mifta. Ini sekilas saja tentang pengertian herbal. Saya kira teman-teman juga sudah memahami, mungkin lebih dari saya, tapi ya tidak ada salahnya kalau kita mengingat-ingat kembali ya Master ya, macam itu ya. Ya. Oke. Tadi kan tentang pengertian herbal, kita sudah tahu kan, herbal itu tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat. Itu mencakup semuanya ya, mencakup dari nanti kita jelaskan dari cara mengidentifikasi gitu ya Master ya, cara Iya. pengolahannya, pemilihannya, pemanfaatnya untuk terapi untuk herbalnya itu kita cocokkan sesuai dengan fungsinya Sifatnya, masing-masing. iya dengan sifatnya. Dari ada sifat itu ya untuk sifat panas kemarin itu ya, sifat dingin, lembab, dan kering dalam tubuh manusia itu ada seperti itu. Jadi sebagai seorang mohon maaf, seorang seperti teman-teman ini yang sudah pada senior ya, seperti terapi itu kalau kita meresepkan herbalnya itu harus sesuai gitu kan. Betul. Sesuai dengan sifat karakter tubuh seseorang. Sifat karakter tubuh seseorang itu, jadi kita itu harus mengetahuinya. Kalau misalnya ini kita ingin membersihkan racun-racunnya atau mendetok, itu ada sendiri apa herbal apa saja gitu kan. Untuk penguatan tubuh herbalnya apa saja. Untuk peradangan, panas dalam, juga untuk meningkatkan daya tubuh itu kan beda-beda. Jadi dari ketujuh unsur ya, tanaman itu kan ada 7 unsur. Iya, akar, pohon, akar, batang, ya pohon, batang, daun, bunga, buah, biji dan getah. Semuanya itu sangat bermanfaat sesuai dengan manfaatnya. Jadi begitu Tapi ya juga teman-teman. tidak semua herbal itu cocok dengan semua orang. Iya, dengan tubuh ya. Kita lihat dari kita bisa lihat dari faktor usianya, dari jenis kelaminnya, dari keadaan dan sifat tubuh si klien kita itu. Betul. Ya, kalau untuk herbal itu
kita bisa melihat berdasarkan dari sifat energi dan rasanya, gitu kan? Betul. Gampang sekali sebenarnya. Ya Caranya, gampang. iya. Kalau Kalau untuk dipelajari. rasakan pahit, iya, iya. Lanjut ya. Kalau untuk rasa pahit itu kan bisa membersihkan racun atau Oh, mendetok. bukan berarti kehidupan ini kalau pahit bisa membersihkan racun juga ya? Oh, kalau kehidupan pahit ya seperti saya dulu pahit sekali hidupnya. Oh, Nah, berarti belajar racunnya herbal. keluar. Iya, karena saya herbal. Jadi tidak pahit. Nah, itu tadi kan tadi bisa jadi sumber kantong kering tadi, Iya, pengobat kantong kering. baik. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Nanti lebih jelas bukan di herbalogi. Herbalogi juga mengenal dengan sifat-sifatnya herbal, panas. Tadi seperti yang disampaikan ada 7 unsur ya. Batang, akar, batang, ranting, buah, ya, biji ataupun bunganya, kembangnya, dan getahnya ya. Nah, sebelum kita menginjak ke herbalogi itu ada sebelum itu nanti Pak Bibo Butama Escape sarjana keperawatan dan beliau juga seorang instruktur nanti menyampaikan tentang holistik. Nah, di holistik itu juga kita buka bagaimana sifat panas, tubuh sifat panas, sifat kering dan sebagainya. Nah, setelah itu di pembukaan di holistik itu nanti ke herbalogi. Nah, herbalogi nanti ke sifat-sifat penyakit, teman-teman. Ya, sifat-sifat penyakit dan terus tensi dan lain sebagainya. Nah, di dalam 3 bulan itu 1 minggu 1 kali ya pembelajarannya, 1 minggu pertemuannya ya selama Jadi 3 nanti bulan. berkesinambungan ya, Master ya. Ya, dan tidak berhenti 3 bulan di situ aja teman-teman, dan lanjut kita mentoring ya. Nanti pertemuan 1 minggu sekali ada praktek dan ujian, begitu. Ya praktek ujiannya ya bolone dewe ya, wis anggap lulus ngono ae ya. Nanti untuk ini juga bisa nanti bisa mempraktekkan cara membuat herbal. Nanti itu Nah, nanti lo Master nanti kita bisa juga nanti kita adakan apa itu pelatihan pembuatan atau meracik herbal yang iya betul. sama probiotik gitu kan. Dan Nah, nanti probiotik apa probiotik simbiotik mm-mm. dan lain-lain nanti bisa Iya, kita belajar bareng-bareng gitu iya di betul. lain ini sangat 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 bermanfaat sekali. Ya Saya bisa jadi dari ini apa memiliki income kita dari sini ya teman-teman. Peluang besar, betul nggak Ibu? saya berterima kasih bisa ya ini memang bukan suatu kebetulan saya bisa kenal dengan Master Ardi. Ya Allah tadi yang beliau katakan tadi ya Allah itu yang Menggerakkan, ya menggerakkan. yang mempertemukan semua ya. Dulu awalnya Master Aldi ingin apa bagaimana menulis. Nah, kebetulan waktu itu saya off dari sosmed jadi Iya, putus. oh iya, saya teringatnya itu suruh ibu itu menulis ya, karena saya nggak ada waktu ya, karena beliau ini kan tukang menulis, teman-teman. Beliau ini sering menulis, teman-teman ya, sering menulis buku, banyak karya-karyanya, teman-teman ya. Saya, Hubungan apa beberapa itu ibu buku. dulu itu judulnya? Oh itu Dustur Ilahiyah. Saya pasrahkan ke beliau, ternyata Tapi beliau off belum waktu itu. off, Akhirnya saya off, merangkum, akhirnya dengan kesibukan jiwa. saya, ya, itu teman-teman ya. Terus Oke. diketemukan lagi. Alhamdulillah. Oke, begitu Ibu Miftah. Semangat Ya, selalu. Nah, nanti terima kasih. Mohon ya bimbingannya. sama-sama nanti di pertemuannya teman-temannya dengan herbalogi dengan beliau nanti ya. Silakan ada yang bertanya teman-teman, sedikit review mungkin ada yang bertanya tentang herbal ataupun apa? Silakan.
Saya mau tanya, Monggo. Mas, Ya. untuk penderita apa batu ginjal Hmm. itu bisa ditangani dengan bekam, Kak? Bisa Ibu. Di titik, Tetapi Ibu kan herbalnya sudah tahu ginjal itu ya. insya Allah. Nah, titik ginjal Ibu. Di dua itu ya, kanan kiri gitu. Iya, kanan kiri, tapi sebelum kita, apalagi kalau dipadukan dengan ini, dengan apa namanya, akupuntur, bekam. Oh, kalau itu saya belum belajar. Belum Iya, fak saya kan tekniknya. belajarnya, iya, fak saya kan belajar herbal kalau untuk nerapi baru. Iya, kalau nerapi palu, kalau ya Ibu ya dipaknya herbal. Tapi ya itu tadi dibekam, tapi sebelum dibekam diakupresur dulu Ibu. Oh, Mas, seperti itu ya. Iya, diakupresur dulu ya, diakupresur. Setelah diakupresur, di sekiranya sudah bagian belakang itu sudah encer. Nah, itu dari sisi pinggang itu mungkin ada 3 jari dia akan lebih sakit itu dalamnya. Jadi bukan di dekat tulang belakang ya. Enggak, limbar Pokoknya satu. ya lumbar bawah itu lumbar apa ya? Lumbar satu kayaknya ya. Lumbar satu itu kayaknya lurusan dari situ udah ginjal itu kalau nggak salah ya. Nah itu 3 Iya. jari dari tulang kayaknya. Hmm. 3 jari Ini dari kan tulang. ada temen, Mm-mm. katanya mau dioperasi gitu, terus bilang, coba saya apa bilangnya, saya takut operasi, ya di iseroid dulu aja dengan terapi gitu. Kalau dia tidak ada permasalahannya, mungkin Ibu Mipta juga dari berbagai macam herbalogi ya. Tapi kami juga ada penghancur yang, tapi teman-teman ya. Kalau dia tidak punya masalah di organ perutnya dan lainnya, kita ada menggunakan air kelapa kuning. Apa itu kelapa kuning itu? Pakai cabai teman-teman. Kelapanya Cabai. kelapanya kita tipiskan, kita bakar di atas kompor. Ketika mendidih kita kasih cabai. Oh, kalau saya dulu enggak begitu. Kebetulan enggak pakai cabai, Mas. Itu kan ya itu sama tipnya seperti jenengan itu dibakar dulu itu kelapa muda yang hijau, yang asli hijau, yang apa Tapi kayaknya ungu-ungu itu, tapi saya kasih jeruk nipis, bukan cabai. oh Itu alhamdulillah keluar. dengan izin Allah ya, semuanya atas izin Allah. Nah itu Keluar teman-teman bisa sendiri. contoh ya. Ibu kandung saya sendiri itu Oh iya. sebesar biji jagung. Kata ibu saya itu kan, ya maaf nih ya, sakit tipis itu sudah Iya. di maaf nih agak di kemaluannya tuh apa-apa. udah apa? Darah. Udah mau kayak keluar gitu. Saya pegang itu udah ya memang sudah kayak ada batunya, cuma nggak keluar. Akhirnya itu tadi pakai kelapa yang dibakar dulu kira-kira 4 jam. Bakarnya 4 jam. Terus kasih garam dikit sama jeruk nipis gitu. Iya betul. Itu kencingnya itu keruh, lalu putih gitu kan. Itu tiba itu mungkin ya hancur bersamaan dengan itu. Terus batu yang kemarin itu nempel di kemaluan itu enggak ada. Udah, terus lancar. Alhamdulillah. Iya. Sampai sekarang Nanti alhamdulillah sehat. Ibu saya sudah umur 87 tahun, 88 tahun sekarang. Subhanallah, ya subhanallah, alhamdulillah Itu ya. Ya itu teman-teman bisa dicontoh ya. 4 tahun yang lalu, 4 tahun 4 yang tahun lalu. yang lalu. Ya. Kelapanya kelapa hijau atau kelapa biasa? Baru-baru belajar herbal saya itu. Kelapa hijau apa kelapa biasa, Ibu? Kalau Ibu Mifta tadi kan kelapa hijau. Kalau saya kelapa kuning. Kelapa apa sih yang kuning itu? Gading. Kelapa gading kalau saya. Pak. Jadi dikupas dulu teman-teman ya, ditipiskan dulu biar nggak kelamaan. Kita di kompor aja. Ditipiskan dulu. Soalnya 4 jam. 4 jam itu berarti Ibu nggak dikupas ya dulu?
dikupas, ditinggalin apa namanya serabutnya dikit-dikit itu Bang. Heeh. Yang luarnya dikupas. Memang Oh, kupas. 4 yang jam. ngajarin Lama ya. Gede besar. berarti kelapanya, Ibu? Iya kan kalau kelapanya besar waktu itu Oh, iya, iya. Ini, nunggu apa sampai mendidih ya gitu loh. iya. Sampai mendidih gitu. Kalau kecil kebetulan waktu itu kecil besar ya kebetulan waktu itu. Dari pakai kelapa hijau yang asli. Kadang kan Iya. ada yang hijau tapi tangkainya itu yang pink itu loh. Ungu. Iya, yang pink. yang pink. Ya, Pink betul. itu. Kan ada yang hijau tapi tangkainya Enggak kuning. pink dalamnya itu. Atasnya itu. Berarti Pak nggak bagus Pak ya tadi kalau juga bagus. air kelapanya dimasak di panci tidak bisa Pak ya. Gini, maaf nih ya, kalau di panci belum lebih efektifnya di itu tadi, nggak di logam, nanti kena logamnya itu. Ya, kalau banyak Oh, metode yang iya. benar sih kelapanya langsung rebusnya. Iya, Nah, untuk kasih cabai itu, cabainya jangan pedas-pedas ya, teman-teman, kalau nggak masalah dengan perutnya, ya. iya. Itu untuk rasa mengangkat rasa panasnya. Ya, terima kasih nanti saya coba resepkan ke temannya yang barusan. Tapi Ibu Miftah tanya dulu, ada keluhan lambung nggak? Iya, tadi saya resepkan yang pakai jeruk nipis itu. Nanti kalau memang nggak ada keluhan di lambung, nanti saya resepkan yang itu. Berarti baik. semuanya tadi kelapa rebus sama garam sama cabai. Apa? Ada dua Iya, versi tadi. ada 2 versi. Iya. Silakan Ibu Miftah. Kalau saya pengalaman saya itu tadi kelapa hijau pakai garam dikit sama jeruk nipis. Kalau dari Master Aldi tadi kelapa gading dikasih cabai dikit, disesuaikan cabainya, jangan terlalu pedas. Iya. Sama juga kasih garam dikit. Ya garam itu selalu harus selalu ada. Harus selalu ada. Itu nggak muntah ya? Enggak, insya Allah enggak. Nanti keluarnya itu lewat, kalau enggak lewat BAB, lewat kencing. Iya, rata-rata lewat kencing. Biasanya Makanya lewat kencing. Ya. kalau kencingnya sakit itu disaring pakai tisu biar tahu. Iya. Ya. Biasanya keluar gitu. Kadang itu itu ya Mas Tri ya, karena orang itu kan kondisinya beda-beda ya. Bergantung orangnya. Kalau ibu saya waktu itu keruh kayak itu apa air bekas cucian beras itu. Cucian beras. Ya. Iya. Kan saya suruh tuh nanti dilihat pipisnya gimana gitu ya. Terus tiba-tiba waktu cebok itu sudah ndak kerasa batunya ndak ada gitu. Udah keluar katanya. Alhamdulillah. Iya. Nah, itu bisa dipraktekkan teman-teman ya. Iya, tapi juga diimbangi juga sih sama rebusan. Iya, rebusan kumis kucing. Ya, apa? Iya, keji beling itu loh. Keji beling. Pecah beling ya. Pakai pecah beling. Iya. Keji beling bukan kaca beling, beda bunga, kan ada bunga pecah piring, ada keji beling, ada. Mungkin beda itu beda nama. Kadang mungkin beda nama kali, beda daerah beda nama mungkin, Bu. Iya, beda. Emang beda. Iya. Kalau pecah beling itu daunnya agak kasar ya. Iya, kalau gaji beling daunnya kasar, bulat mirip daun mint, cuma lebar. Iya, bunganya putih, mirip-mirip. Kan kaca piring lagi. Ya. Kalau kaca piring itu bunga yang harum, yang kayak apa, mawar atau kayak apa gitu. Cuma udah susah nyarinya sekarang, Bu. Iya, di tempat saya ada. Monggo. Banyak. Ya, ongkosnya ke sana yang mahal. Ya, harus semua ya.
Cari benar-benar. Kan sama silaturahim sama healing nanti jalan-jalan ke peninggalan Majapahit di situs-situs Majapahit itu. Iya, Mojokerto ya. Iya, deket itu. Makam Troloyo Syekh Jumadil Kubro. Iya. Nanti saya ke sana mampir lah. Kalau lewat Monggo, Ngetan. monggo dengan senang hati kalau ke gubuk saya. Nah, mungkin nanti bisa pesan dengan beliau bibitnya ya, teman-teman diulurkan. Apa sih ulurkan itu apa sih? Ditanam. Ditanam. Iya, bisa mesan dengan beliau ya. Di grup kan beliau itu di grup itu beliau admin kok. Di grup apa di grup ini admin bukan sih? Di grup ini ding pelatihan di grup peserta. Di Kamu lawak aja susah sih. Ya bisa pesan bibitnya ya ke beliau, masalah herbal itu banyak beliau. Ya, ya. Kalau bibit-bibit monggo. Ongkir Nah, itu banyak. Ongkir tanggung sendiri, kalau masalah ngirim tak kirim. Iya. Tapi kalau sudah jadi herbal bayar. Ya bibitnya nggak apa-apa ya, mau beri bayar ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ya kita kan susah nyarinya. Dengan Gitu. mengherbal itu takarannya seperti apa, Pak? Tinggal di mana? Gimana? Ngirim Kita ngirim apa? Ngeracik herbal, tapi takarannya yang dipertimbangkan apanya itu takarannya? Nanti di herbalogi. Oh, Di herbalogi, Pak. Di Iya, herbalogi kita ada. Nah, intinya gini Pak, bocorannya ya. Bocorannya begini. Bagaimana sih kita supaya seimbang dengan takarannya herbalogi begini Pak. Ada sifat panas, ada sifat lembab, ada sifat dingin, ya. Iya. Jadi sasaran kita maunya apa nih? Sasaran. Contoh, kita mau menyembuhkan diabetes, tapi diabetes ini skala ada panasnya, ada tensinya tinggi. Berarti sifatnya lembab dan sifatnya panas. Lalu bagaimana herbalnya? Herbalnya berarti ada sifat lembab, ada sifat panas. Nah, berpaduannya bagaimana? Berpaduannya berapa gram? Kan begitu, ya kan? Ya. Nah, tentunya dari berapa ambil kita nih sifat panasnya kita ambil berapa misalnya nih ada berapa macam sifat panasnya, ada 2 macam misal ya sifat panasnya, terus sifat lembabnya ada 1 macam ataupun 2 macam, berarti di situ ada salah satunya ada sifat penetralnya, begitu Pak. Iya, di herbalogi kan nanti juga mungkin sama Pak Bobi ya, nanti kan Mahmud. mungkin Gitu. nanti sama yang Nah, sebelum. begitu ya, bocorannya begitu Pak ya. Ya semuanya teman-teman. Jadi meracik itu kita sesuai. Lalu bagaimana supaya multifungsi? Ya kita cari herbal yang sifatnya panas, sifatnya dingin, terus ada penetralnya. Gitu. Disesuaikan dengan 4 unsur juga. Iya, begitu ya Pak Mahmud. Ya. Jadi nggak sembarangan ngeracik ya. Oh ini untuk stroke nih, oh untuk diabetes, padahal diabetesnya punya darah tinggi. Nah, itu awal dikatakan sesuaikan dengan kondisi dan sifatnya gitu tadi. Gitu. Nanti kita akan paham. Dan dosis herbal itu menentukan di berapa kandungannya. Kandungannya itu di berapa gram nantinya di situ, ya. Iya, sama disesuaikan dengan berat badan biasanya. Begitu. Ya, kalau kita membuat skala misalnya kita kemasan, nanti kan di situ ada ininya, ada tata cara pemakaiannya ya. Tidak lebih dari misalnya kalau berbentuk teh ataupun kapsul, 1 kapsul ataupun 1 sendok teh makan, kan begitu. Iya. Jadi lebih aman. Gitu ya. Jadi kalau untuk lebih komplitnya nanti di herbalogi ya teman-teman. Jadi belajar ini bukan herbalogi saja. Belajar ini dari peta holistik, herbalogi ya, sifat panas, terus diagnosa. Terus diagnosa ini komplit ya teman-teman. Kayak semacam kita melihat orang itu sudah bisa menebaknya, keperkiraan penyakitnya apa gitu ya. Begitu kayak semacam Pak Yahya yang kirimkan ya, kayak semacam kemarin gangren itu ya, dari ciri-ciri kulitnya aja sudah kayak orang mati kulitnya itu, pucet ya, kayak kulit mati, pucet itu.
Seperti itu, Bisa ya. Kang Ren. Seperti itu ya, teman-teman. Dari jari-jari sama lidahnya gitu ya. Jari-jari, lidah itu juga ada, teman-teman. Komplit pokoknya, denyut nadi, bahkan dari bau badan, ada semuanya Iya. nantinya. Makanya ketika kita sudah ahli, sudah pinter diagnosa, orang datang ke tempat kita, baru dia kita lihat aja dari pintu nih, udah kelihatan teman-teman. Ya, udah kelihatan gitu loh, ciri-ciri penyakitnya. Oh, dia mengalami ini, mengalami ini. Oh, dia mengalami kurang duit. Ya dia nanti pulang bawain duit, teman-teman ya. Gitu. Lemes. Jadinya melas gitu kayak wajah saya gitu. Nanti pulangnya kasih duit biar tambah sehat. Ya, ongkosin. Itu ya, teman-teman ya. Jadi kita tidak asal, tidak sembarangan. Makanya di dalam bentuk apapun ya kita belajar semuanya sesuai dengan standar SOP. Tentunya kalau kita ingin upgrade pengetahuan ya kita lebih mencari ilmu yang orang yang berpengalaman lagi, tentu dengan jam terbang yang tinggi, teman-teman. Bukan hanya sekedar belajar dari buku ya, jam terbang yang tinggi. Ya, gitu. Kayak semacam Ibu Yesi ya. Ibu Yesi itu udah jam terbangnya udah tinggi dari kecil beliau menyaksikan. Sama, saya juga menyaksikan, bukan orang tua saya, cuman adik ibunya saya, adik kakaknya bapak saya. Kalau ibu dan bapak saya bukan seorang praktisi, teman-teman. Bapak saya seorang elektronik. Dia seorang praktisi tapi praktisi elektronik. Tukang nyerpis elektronik, bukan nyerpis orang. Kalau bapak saya ya. Kalau ibu saya seorang petani dan pedagang. Ya, tapi adiknya ibu saya, terus adiknya bapak saya, kakaknya bapak saya itu semuanya orang spiritual. Saya juga Gitu. nggak paham, tiba-tiba belajar herbal dulu itu tidak sengaja gitu loh, Master, ceritanya itu. Nggak kenal orang, ada orang minta tolong gitu, maksudnya minta tolong buat uang gitu loh misalnya. Terus saya tuh ditinggali buku, saya tuh nggak ngerti waktu itu apa, nggak saya buka, nggak saya apa. Ternyata itu ada buku berkurang lebih 5-6 tahun lalu. Ternyata ada buku pengobatan, ada buku herbal, ada buku apa ya, lupa. Baru saya buka, ya Allah, ternyata ini buku ini kayak petunjuk, tapi saya itu nggak paham. Ibu bukannya belajar di SHM? Sekolah Herbal Muslim? Enggak. Nggak ikut? Enggak. Dulu pernah daftar tapi enggak masuk. Oh, nggak masuk ya? Saya awalnya otodidak karena saya dulu sakit. Sakit ya? Ada Ibu berarti dari pengalaman ya Ibu ya? Iya, intinya seperti itu. Terus saya belajar. Dan juga ikut pelatihan cuma nggak sekolah di SHM. SHM nggak? Enggak. Jujur memang saya belajar itu udah, kalau di tempat praktek saya, beliaunya itu memang dulu menyarankan saya di SHM, tapi saya waktu itu sudah mau daftar, cuma karena sesuatu hal enggak meneruskan. Oh gitu. Iya. Tapi alhamdulillah. Ini pelatihan juga online, offline gitu. Iya. Ya, itulah perjalanannya sekelumit perjalanan beliau ya tentang herbalogi, teman-teman nanti yang mau mengajar herbal. Silakan. Bukan mengajar sih, intinya ya belajar bareng gitu. Master Hadi yang mengajar, saya itu dibimbing oleh beliau. Monggo, teman-teman, ada yang bertanya yang lain? Silakan. Bertanya soal di luar konteks ini boleh, Ustaz? Silahkan. Terutama nih saya yang sering banyak saya jumpain, saya juga kan pijit ya. Hasilnya saya pijit, bisa pijit perut, bisa pijit turun peranakan, bisa gitu kan. Nah, yang sering saya jumpain itu hernia ini ketika kita tanganin
kempes waktu itu aja gitu ketika dia Iya. ini balik lagi gitu. Iya, makan Pak. mungkin. Iya, paham saya. Iya, turun bero ya kalau bahasa Iya, Jawanya. Itu iya, saya ada modulnya, Pak. Ada modulnya saya. Jadi kita harus pahami dulu, hernia itu ada 4 jenis, teman-teman. Ya, hernia yang rata-rata turun bero itu kantong kemihnya turun sampai ke bijinya, ya, yang membesar itu ada. Di atas bijinya juga ada, dia sebagai urat ataupun usus yang turun, teman-teman ya. Kita harus pahami dulu, teman-teman, di situ hernia itu apa dan jenis-jenis hernia. Ada di atas ada di pusar ya, ada di atasnya. Terus di perut ya, itu ada. Nah, ada 5 kalau nggak salah, teman-teman ya, hernia. Nah, memang betul ketika kita ditata, kita pijat ya, ya memang dia sembuhnya hanya berapa hari. Ketika dia menggunakan aktivitas ataupun dia batuk, dia akan keluar Kembali lagi. lagi. Kembali lagi karena apa? Jadi begini, teman-teman ya. Sebentar. Jadi hernia, ini saya contohkan ya. Nah, ini saya contohkan, ini biji lah. Ini biji ya. Ini biji, ini kemaluan ya gini. Kan dia kadang-kadang di sini nih. Ada yang di sini ya. Tapi kalau dia sudah sampai ke bawah, ke biji ini ya, ini akan lebih sulit. Tapi kalau dia masih di sini, ini insya Allah masih kita bisa tangani. Ya memang kita pijat perlahan-lahan kita turut naikkan ke posisinya, lalu di situ kita anjurkan orang itu supaya tidak beraktivitas berat. Lalu pakai apa? Pakai ikat, teman-teman. Ada tata cara ngikatnya. Ya, tata cara ngikatnya, tata cara herbalnya, tata cara penanganannya, dan dia sering-sering dia ini kalau tidur itu pantatnya sering diganjel, ya. Bila perlu kaki di atas, ya, disenderin gitu, begitu seringnya. Bahkan yang lebih ironisnya, teman-teman, saya pernah menangani anak umur baru 7 tahun, hernia, teman-teman. Ya dia awalnya dari jatuh karena anak ini nggak bisa ya namanya anak segitu kan laki-laki ya, nggak bisa dikendalikan ya, gitu. Kalau kumat, orang tuanya ngemanggil saya. Kebetulan orang tuanya itu teman saya. Gitu, teman-teman. Ya. Kalau kumat manggil saya, dia sudah enak, sudah apa, dia lari-lari, sepedahan, lain sebagainya. Nanti kalau udah kumat nangis-nangis ya, manggil saya lagi begitu, teman-teman. Ya. Jadi kalau intinya orang hernia itu kalau ketika saat kita pembenahan ya itu harus istirahat, Pak. Ya. Harus istirahat secara totalitas, yang ringan-ringan aja. Karena hernia itu jangankan mengangkat berat, batuk aja gitu ya. Itu keluar, Pak. Dia keluar, Pak. Ya. Naik tangganya keluar. Iya. Makanya ada teknik pengikatannya, Pak. Kami ada di modulnya, Pak ya. Modul hernia ada, semuanya modul lengkap. Kanker payudara, insya Allah habis diabetes ini kita ke kanker payudara dulu. Kanker payudara, penanganannya bagaimana dari stadium 1 sampai stadium 4. Kita ada videonya 3 dimensi juga. Stadium 4 itu ngeri, Pak. Sudah menjalar kemana-mana. Ya, itu. Gitu ya, teman-teman. Ini saya belajar kalau masalah tentang kanker, masalah hernia, lain sebagainya, stroke itu waktu tahun 2000 kalau nggak salah. Itu langsung profesor, dokter siapa ya yang mengajar itu. Tuh. Cuman dulu itu kan tidak kayak sekarang, banyak lembaga, banyak sertifikat. Dulu kita ikut seminar nggak ada sertifikat dulu itu, ya. Saya mencari sertifikat itu belum lama. Di 2000 habis nikah itu. Belum lama saya. Dulu nggak ada sertifikat, Pak. Kita ikut seminar ya seminar aja, ya. Bayar, ikut seminar ya tidak mendapatkan sertifikat. Hanya kita mendapatkan ilmu gitu. Kalau dulu. Bahkan dulu saya dengan orang Tiongkok, Pak. Dengan orang Tiongkok dan Medan. Kami membawa alat segini, Pak. Yang mana alat ini mampu mendeteksi gejala penyakit, Pak. Alat segini. Waktu dulu itu harganya 5 juta. Segede gini, Pak, alatnya. Kecil. Ya. Dia mampu mendeteksi gejala penyakit, Pak. Itu dengan titik-titik diagnosa anatomi ya di telapak kaki ataupun di tangan. Kita tekan begini. Kalau dia misalnya ada gejala penyakitnya kayak kesetrum, Pak, deret-deret. Tapi kalau nggak ada penyakitnya ya enggak. Itu kami belajar dulu, ya dulu. Cuman waktu saya mau beli ya nggak tahu sekarang ya nyarinya juga di mana saya nggak tahu karena lama sudah nggak ke Jakarta. Kalau ke Jakarta itu cuma hanya melatih saya. Alat itu saya kepengen sebenarnya. Dulu 5 juta, Pak. Sekarang nggak tahu harganya berapa. Itu dulu dari Tiongkok, dari Cina dulu. Begitu, Pak ya, Pak Mahmud.
Paham ya? Paham. Monggo, masih ada yang bertanya? Kalau nanya satu lagi boleh nggak? Boleh, silahkan. Bebas ya. Iya, ini kebetulan saya kan lagi nyusun untuk besok bekam nih. Tadi ada WA masuk. Dia nanya, Ibu, ini maaf pertanyaannya sedikit agak dia nanya kalau suaminya yang ngalami ejakulasi dini sama mani encer obatnya apa Ibu? Katanya gitu, bisa nggak dibekam? Dibilang dia tadi. Itu kalau untuk Ejakulasi dini. iya. Iya. Ejakulasi dini itu berarti dia impoten apa? Mani encer biasanya. Mani Iya, encer iya. ya. Iya, mani encer. Ya, nah itu laki-laki Ibu ya, terutama yang menangani laki-laki. Kalau kita wanita yang menangani laki-laki ataupun laki-laki yang wanita harus ada persetujuan dan sebagainya, harus ada pendampingan ya teman-teman ya. Ya, tapi harapkan wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Ya itu bisa Ibu, dibekam bisa, teman harus dipijit dulu, dirilis dulu ya. Di titik paha dan di dekat bokong Ibu. Di dekat bokongnya, di dekat apa namanya tulang ekor. Iya, dekat tulang. Iya, dekat tulang ekor di situ. Nah, di paha dalam kita ada teknik di paha dalam ya. Baik wanita ataupun laki-laki sama. Di teknik paha dalam kita ada bekam. Tapi kita rilis dulu. Ya. Terus di titik ginjalnya. Nah, titik tulang ekor, titik ginjal Ibu dipanggul. Nah, di situ bisa dibekam. Nah, herbalnya kami juga ada pelatihan vitalitas kejantanan ya, baik untuk membesar. Ini dari kitab kami. Kami dari semenjak ngaji saya mempelajari ini ya. Itu untuk memperbesar, makanya ada orang yang nantang saya, "Oh, kalau bisa memperbesar saya bayar 10 juta." Oke, saya bilang, "Ayo." Saya bilang begitu saya ngiyain, oke, dia nggak berani ya. Ya karena kita belajar dari kitab ya. Apa kitabnya? Saya bocorin. Fathul Ijar. Tapi kalau searching di Google nggak ada. Kalau di Google ya cuma hanya masalah kenikmatan Kama Sutra ya. Itu Kama Sutra dari Fathul Ijar pecahannya teman-teman. Kalau kita searching di Google ya masalah kenikmatan rumah tangga, masalah tentram rumah tangga, masalah gaya hubungan di rumah tangga. Tapi kalau untuk sesi sangat ke sini ya seperti yang saya katakan tadi itu nggak ada di Google ya. Kalau pada beli kitabnya bisa buka ya. Silahkan beli kitabnya ya, saya bocorin. Ya, di Fathul Ijar teman-teman ya, kitabnya. Nah, di situ diajarkan. Mana di zaman dahulu itu ada juga seorang laki-laki yang mana seorang wanita itu tidak mampu menandinginya. Saking kuatnya seorang laki-laki ini, akhirnya dia cerai mencari akhirnya adalah satu wanita yang kuat melayaninya sampai punya anak ya. Nah, ya itu ya dari ramuan-ramuan itu tadi. Ya, ramuannya apa saja? Ramuannya ya begini, kita ramuan itu kembali lagi tadi kayak semacam berbicara tentang herbalogi, ya tentunya ada sifat panas dan sifat dinginnya gitu. Nah, terus di situ apa ya? Apa sih ininya? Herbalnya? Herbalnya itu adalah pembangkit dari madu, misalnya sifatnya sifat panas, purwaceng, terus pasak bumi gitu. Herbalnya. Kalau daerah mana Riau Ibu ya? Iya, saya Riau. Nah, Riau karena kan di sana kayunya banyak. Ya, di Riau. Dari Jambi, Riau itu banyak itu saya waktu dulu dibawa dikasih temen, dioleh-olehin pasak bumi itu. Itu serbuknya bisa dicampur Ibu dengan madu. Ya. Gitu. Jadi intinya obatnya kalau untuk herbal sementara ini pasak bumi dicampur sama madu ya Ustadz. Terus kalau untuk Ya. titik pijitnya tadi di bagian paha Ya, ya. paha, di kaki juga Ibu, di kaki di bagian apa namanya? Tumit itu ya Ibu ya. Pokoknya sepanjang tumit itu ke atas Ibu. Jadi di atas paha, di paha ya. Kalau wanita juga sama, keputihan dan lain sebagainya juga ada di situ ya. Untuk kenceng juga ada. Kemarin kita ada pelatihannya untuk gurah vagina dan gurah hidung, gurah mulut, gurah telinga, gurah mata dan gurah
kewanitaan, tentunya untuk keputihan. Tapi untuk plus lebih ininya wanitanya, kita ada lagi modulnya terpisah. Jadi begitu Ibu. Terima kasih Pak ilmunya. Sama-sama Ibu. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya pernah datang ke daerah Lembang, ketemu seorang prof ahli kanker. Lah terus? Ya, bagaimana Ibu? Alhamdulillah Ibu ketemu seorang ahli kanker loh. Ya, ahli ya. Berarti kan beliau paham dengan kanker itu. Gitu ya. Berbicara tentang kanker, sedikit saya menguak. Dulu saya juga penasaran. Dulu saya juga pernah seminar. Jadi teman-teman, dulu saya pernah seminar itu di tahun, ya tadi saya berbicara 2000 ya, 99 2000 itu kanker itu kayaknya di 2002 apa 2003 ya kalau nggak salah. Di layar besar itu bagaimana kanker itu bekerja ya. Dia jadi dari bakteri ya, asalnya dari bakteri dan pola makan. Ya, itu menurut penelitian medis. Jadi selama ini teman-teman ya, teman-teman selama ini ya, kita waktu dulu berbicara kanker. Ini kita berbicara praktisi ya. Tidak ada yang bisa mengatakan asal-usul kanker dari mana. Ini teman-teman rahasianya ya. Mereka mengatakan dari pola hidup dan bakteri ya. Tapi sebenarnya belum ketemu teman-teman asal-usul kanker itu. Belum ketemu secara medis. Ini sudah kita kuak dulu. Nah, lalu para ahli peruqyah meyakini kanker itu dibawa oleh jin. Karena sesuai dengan hadis Nabi, syaitan berjalan di aliran darah. Kanker bakteri awalnya dari aliran darah. Dia keluar ya menjadi bakteri. Menyebarlah ya di area di mana yang dia singgahi, teman-teman ya. Itu. Saya meyakini ahli peruqyah ini. Waktu dulu kita membahas tentang kanker, teman-teman ya. Tapi kalau kita berbicara di medis, rumah sakit besar lain sebagainya, ini adalah sebagai bisnis, teman-teman. Ya. Jadi kalau ada orang kanker, baik otak, di kemo lain sebagainya, ini adalah ladang bisnis. Ini rahasia. Ya, kalau ada orang medis dokter di sini ya mudah-mudahan ya insaf ya. Gitu ya. Ya. Ini rahasia teman-teman. Ini pernah kami dulu saya seminar dan ini dibongkar oleh seorang ahli medis. Dia dokter dan profesor teman-teman. Ya. Dulu di 2002 atau 2003 lupa saya. Nah, lalu bagaimana sih penanganannya kanker ini alami kalau belum merembet jauh? Penanganan alami adalah kalau kita seorang muslim sadar sesadar-sadarnya teman-teman. Karena orang-orang rata-rata orang yang memiliki kanker dia memiliki iri hati walaupun dia terlihat baik. Ya, cenderung dengan buruk pemikirannya. Karena apa? Nah, Syaitan itu berjalan di aliran darah, teman-teman, ya. Lakukan pola hidup. Istighfar, taubat dan sebagainya itu. Baru kita mengarah ke pengobatan. Insya Allah, teman-teman ya. Banyak sudah kita lakukan itu. Ya, teman-teman. Bahkan kita mendapati klien sudah diponis oleh medis, umurnya tinggal 7 hari, teman-teman. Dia kanker darah, ya. Udah leukemia sudah apa namanya? Sudah menyebar kemana-mana. Orang yang sudah pucat. Diponis tinggal 7 hari umurnya. Terus kami mengatakan, apakah medis itu Tuhan? Apakah Anda tidak yakin dengan Tuhanmu? Saya yakin. Akhirnya dia menginap di tempat kami di majelis. Kebetulan kami ada majelis ya. Dia ikut rutin di situ. Apa yang terjadi? Teman-teman berangsur membaik sampai sekarang umurnya. Ya, teman-teman ya, itu. Jadi begitu teman-teman. Itu tentang kanker. Nah terus ya silakan Ibu lanjut. Seru kayaknya Ibu nih. Ibu siapa? Ibu Esti. Ya, monggo Ibu. Terus bagaimana Ibu? divonis tidak punya anak. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semangat banget nih. Ya, dulu ke Lembang. Nganter tetangga sih. Servis. Nah, Terus? itu udah berlalu Ustadz. Iya. Sembuh sementara. Terus? Berapa? Vonis 6 bulan. Oh, vonisnya 6 bulan, tapi bisa bertahan 4 tahun. 4 tahun, Pak. Berarti luar biasa ya. Ya, divonis dokternya cuma 6 bulan doang umurnya.
Wah, dibawa luar ke biasa situ ya. sampai ya alhamdulillahnya walaupun orangnya nggak ada sampai bertahan 4 tahun. Alhamdulillah. Nggak bawa nyamuknya. Lupa di sana kan dikasih ramuan Pak Ustadz. Itu cuman Heeh. lupa nggak kebawa. Hmm. Nah, Ya terus dari cuman ahli begitu doang. Iya. dari ahli kanker itu bagaimana Ibu? Iya, maksudnya ada walaupun ada umur gitu, walaupun sampai 4 tahun gitu. Nah, cuman ya gitulah, maksudnya dari kanker itu yang dituin dokter divonis 6 bulan bisa dibawa ke situ bisa bertahan 4 tahun itu umurnya. Iya, Mbak. alhamdulillah. Kanker apa Ya, Ibu? itu telat tahu Ustadz, ramuannya nggak ke bawah, jadi dia nyepelekan ya ntar lah gitu. Jadi udah Iya. kena apa sih masa pemulihan gitu Pak Ustadz. Kan kalau masa pemulihan itu kan belum apa sih? Belum bersih, Selesai benar-benar. gitu. Iya, belum Belum selesai. bersih. Ternyata ada akar-akar yang kecil-kecil yang itu baru lagi, malah lebih ganas. Sebetulnya kalau berobat gitu kan sampai tuntas Pak Ustadz. Cuma Betul. karena ya menyepelekan itulah jadinya ya ntar lah gitu. Karena perjalanan itu jauh waktu dulunya ya Pak Ustadz. Itu tahun berapa? 2000? Iya. Tahun-tahun segitu. 2005 ya? 2007-an Pak Ustadz segitu. 2007 ya. Iya. Itu baru ada profesor itu di Lembang itu. Ya, itu bagaimana menurut beliau itu Ibu? Ahli itu. Ya, dulu saya nganter doang. Kalau sekarang saya nangani. Yang kemarin tuh, kan. Jadi gini posisinya kanker itu Pak Ustadz. Imun tubuh si pasien si sakit ini yang baiknya juga makan juga Pak Ustadz karena imunnya ternyata. Oh iya. Jadi berantem gitu Pak Ustadz Pak sama imunnya sama imun mati aja maksudnya sel-sel matinya aja dimakan sama sel-sel yang hidupnya gitu ternyata kan. Benar. Iya ternyata iya Ibu kalau kanker ganas seperti itu Ibu. Dia akan sel-sel yang itu akan kemakan dia. Gitu. Iya, makanya kenapa orang kanker itu cenderung badannya kering. Drop. Iya, ngedrop terus, kadang-kadang kering. Down gitu, ngedrop gitu. Ternyata itu Pak Ustadz. Jadi dari imun tubuh kita ini yang harus diperbaiki. Iya, betul. Iya, untuk memperkuat kanker itu imunitas tubuh yang karena dia menyerang imun dulu. Ya, Jadi, betul. jadi sel imun itu yang untuk menghantar untuk oksigen darah merah ya, untuk sel-sel menjaga darah merah itu dihabiskan sama kanker. Iya betul. Gitu. Dihabiskan. Setelah dia dihabiskan ke situ, kasus yang kanker hati itu Ustadz, kenapa kalau itu lari ke ginjal ya Ustadz ya? Iya Ibu, hubungannya kanker hati ya, liver ya, kanker hati ya di hatinya itu. Iya Ibu, karena kan hati itu kan untuk menyerap ini racun ya, dan ginjal itu kan untuk menyaring sirkulasi ya. Ya otomatis kalau dia sudah tidak stabil kerjasama dengan liver, dengan hati, tidak bisa menyerap, otomatis ginjalnya berat Ibu, ya kan? Kalau lama-lama dia berat, ya otomatis ginjalnya ya namanya berat ya Ibu. Ya kalau kita mikul berat aja harus ditaruh kan. Kalau dipaksa ya ya kan tersungkur nantinya. Kan gitu Ibu. Ya betul Pak Ustadz. Tapi kalau penanganan untuk kayak saya kemarin topung ada perubahan 10 hari pertama Pak Ustadz. Itu kaki kempes itu, tapi satunya ini yang nggak kempes-kempes Pak Ustadz. Itu apa ginjal satunya yang berpengaruh apa bagaimana ya? Iya, lihat ciri-cirinya Ibu. Jadi begini,
topung ataupun pijat itu kan untuk sirkulasi darah ya, untuk menyuplai darah supaya lebih baik organnya. Kan begitu ya? Ya, Ibu ya. Ya. Nah, untuk kombinasikan dengan lainnya, ketika kita habis topung ataupun apa, lalu kita ambil dulu, bekam dulu ataupun kita pasdu supaya darahnya keluar yang kotornya itu. Ya, setelah toksin-toksinnya keluar, kita berikan detox dalamnya ataupun herbal. Ya, begitu. Jadi untuk memperbaiki sirkulasi dalamnya. Jadi dari luarnya sudah kita perbaiki, ya, dalamnya kita sudah perbaiki, toksin-toksinnya sudah kita ambil dan pola hidupnya mereka perbaiki. Begitu, Ibu. Gitu, Ustaz. Lalu lantas kalau untuk herbalnya tetap meniran, temulawak gitu, Ustaz. Apa bagaimana? Ada tambahan lagi gitu, Ustaz? Iya. Kalau dia tidak ada yang lain, itu saja cukup, Ibu. Kasih berikan itu, Ibu, kayu manis sedikit. Kayu manis kan sifatnya panas, Ibu. Jangan banyak-banyak. Untuk penghangat aja, ya. Oh iya, Gitu. iya. Begitu, Ibu ya. Kan harus ada takarannya gitu kali, Ustaz. Ada. Ya ada, Ibu, takarannya. Jadi perbandingannya begini, perbandingannya teman-teman ya, nanti kita di itu lagi di herbalogi. Nah, ini saya berikan. Di takarannya bagaimana? Nah, ini misalnya untuk pengobatan yang kita tuju apa? Ginjal dan liver, hati ya, gitu kan ya. Ya. Nah, berarti dari misalnya kita mau bikin 50 gram nih, ya. 50 gram ya. 50 gram di dalam 3 kandungan. Temulawak, meniran, kayu manis, gitu kan ya? Ya. Nah, berarti kayu manisnya sifat panasnya sedikit, berarti perbandingannya kayu manis ini cuma hanya 10%. Berarti yang 20% adalah meniran dan temulawak. Begitu ya. Makanya kita tentukan dulu kalau mau bikin herbal, mau bikin nih 100 gram. Nah, 100 gram ini berapa kandungan? Ada sifat apa aja? Ya, gitu. Oh, ada 5 unsur nih. Apa aja di sini? Oh, ini ada sifat panasnya, ada sifat dinginnya, ada sifat lembabnya, ada sifat penetralnya. Nah, yang mau kita tuju ini untuk obat apa? Kan begitu, ya? Kan begitu ya, teman-teman. Nah, makanya harus menyesuaikan. Ya, begitu takutnya. Sebenarnya ini sifatnya harusnya dikasih sifat panas, Ibu. Takutnya kalau dikasih sifat panas, ya, dia ada tensi tinggi ya, takutnya pemompaan jantungnya kencang malah akan memperparah keadaan gitu. Makanya kita berikan sedikit aja sifat-sifat panasnya, begitu, Ibu. Oke, siap, Ustaz. Makasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Oh ya, Ibu Miftah. Nah, ganti nih, ini ada ini nih pertanyaan Ibu Miftah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf telat masuk, suami saya ada lemak di kandung kemih dan jalan seni, sudah 5 kali operasi. Subhanallah, sudah 5 kali operasi sampai dengan sekarang masih terapi sendiri dengan kateter di rumah pagi sore, mohon pencerahannya. Operasinya laser, hancurkan lemak. Nah, Ibu Mita bisa jawab? Silakan. Sudah operasi 5 kali. Berarti operasinya operasi laser ya? Ibu Ani ini. Iya, Ibu Ani. Berarti bukan operasi bedah ya? Yang dinamakan di sini operasi, yang maksud Ibu Ani ini operasi laser. Begitu? Ibu Ani, Iya, Ustaz. mungkin? Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Ani. Iya, operasinya operasi laser, Ustaz. Jadi tidak bedah. Jadi lewat jalan seni itu kayak di laser, jadi dikeluarkan lemaknya. Jadi itu terus kalau udah keluar lemak, alhamdulillah enakan. Tapi pertama itu durasinya operasi pertama dari yang kedua itu 2 tahun. Tapi yang dari yang kedua ketiga itu 1 tahun. Mungkin itu ada yang bisa dibantu. Terus waktu kalau lemaknya udah full, udah penuh, jadi seninya tidak bisa keluar tuh. Kalau di rumah sakit yang terakhir operasi itu di blast. Jadi di blast itu dikeluarkan air seninya lewat perut, kayak di blast itu keluar bisa sampai dari jam 10 malam baru tertangani itu jam 12 malam ya. 10 pagi tidak bisa seni, saya ke rumah sakit jam 12 malam.
udah tidak bisa nahan, sampai saya itu di Blast itu keluar air seninya kurang lebih 4 liter. Berarti apa lemaknya di Kandung kemih sama di jalan ya seninya. jalan seninya. Itu Itu ya dipasdu mungkin cepet. itu. Ya, Nah, baik itu Ibu. makanya mohon pencerahannya jadi biar Iya. bisa soalnya dari Berarti dokter kalau urologinya dari dokter iya. urologi sudah ini soalnya udah terbentuk kantongnya di kandung kemihnya, jadi terbentuk kantong. Memang kalau itu Iya. tidak lancar itu bisa penebalan itu. Tapi waktu Baik. di ginjal sama di Ustadz di pankreasnya normal. Terlihat Cuma gambar? ya di penebalan. Iya, Terlihat Ustadz? gambar? Nampak Iya, iya. gambarnya? Nah, Iya, di sini kan ada kandung kemih nih, ya. iya, iya, iya. Ya berarti kan posisinya di sini nih Ibu nih, ya. Iya, Kandung iya, iya. kemih, di sini ada urat-urat ya, di situ tulang panggul ya, di situ uretera dan penis ya. Berarti Uretra dia ya di sama penis, iya. ya dari di ureteranya ini ya Ibu ya. Ya lewat Iya. seni kan ya. Nah, Uretra di sama situ. jadi dari uretra itu sama di kandung kemihnya itu. Nah, iya kandung kemihnya. Berarti dia ada lemak di situ. Ya, karena Jadi kenapa lemak bisa kayak masuk ke kayak sini? susu gitu loh, Ustadz. Iya, iya. Dia kayak susu. Kenapa? Kan ini kan proses dari ginjal sebenarnya. Iya kan? Kan Iya, dibuang iya. ke sini. Ya kan proses dari ginjal. Iya. Berarti di ginjalnya ada permasalahan, Ibu. Tidak Tapi mampu waktu itu menyaring. iya. Tapi memang waktu kondisi full lemaknya itu memang ada pembengkakan, tapi sesudah Nah, air seninya keluar itu normal lagi. iya, berarti Ibu ini di pusatnya dulu, dibenain di ginjalnya, titik ginjalnya, ya. Gitu, Nah, ya jadi begini teman-teman. Nah, kantong kemih ini akhir dari pembuangan kan, ya kan? Iya, Berarti iya. sebelum ada pembuangan ada penyaringan, betul nggak? Iya, iya, benar-benar. Nah, berarti kalau masalah ke kantong kemihnya sampai keruh, ada lemak, berarti di penyaringannya ada masalah. Betul? Benar-benar, iya, iya. Nah, sudah tercerahkan, sudah paham? Paham, Ustaz. Nah, berarti nanti kantong kemihnya untuk menghancurkannya bagaimana? Kita pijat perlahan-lahan. Kantong kemih kan nggak boleh nih ditekan ya, nggak boleh ya. Iya, Nah, iya. cukup kita elastis saja, kita relaksasi saja kayak semacam ngurut bayi, pakai minyak hangat lah ya, minyak Iya, hangat. Nah, terus terutama adalah titik ginjal di belakang nih kita perbaiki, Ibu. Ataupun dibekam kalau Ibu bisa bekam Iya, ya. iya, iya, Ataupun bisa. kalau bisa pasdu, dipasdu lebih baik Ibu. Iya, iya, Lebih iya, cepat. iya, Jadi dia iya, iya. lemak, kolesterol, asam urat, rematik dan sebagainya keluar sama darah itu. Ya. Oh Nah, iya, selama ini yang saya lihat, maaf saya salah sedikit. Ya. Selama ini beliau yang saya lihat yang dirasakan memang pinggang belakang sih. Iya, betul Ibu. Karena permasalahan jadi teman-teman, kalau kita melihat penyakit itu, kan penyakit itu saya mengatakan tidak tunggal. Itu pusatnya di mana? Kan begitu, ya kan? Iya, iya. Kan kantong kemih ini suatu akhir penampungan. Iya, Ya, benar-benar. penampungan. Begitu dia terasa keluar, begitu dia tersodok lagi dari atas, maka kita keluar pengen kencing, ya kan? Kencing, Ya kan? Nah, sebelum ke pembuangan akhir, berarti dia ada ada penyaringan, ada sirkulasi di situ, di mana? Di ginjal. Iya, di ginjalnya itu. Berarti yang bermasalah ginjalnya. Ginjalnya. Lalu bagaimana? Minum air hangat, Ibu. Air hangat, ya. Nah, air hangatnya begini. Oke, ini saya tutup. Sudah paham ya di sini ya? Iya. Oke, saya tutup. Ya, saya buka kamera saya. Jadi begini. Air hangat, ini saya contohkan karena ada gelas kopi ya. Saya gelas kopi aja ya. Iya, Jadi, nggak apa-apa. Air hangat ini begini, teman-teman. Jangan hangat-hangat kuku. Ini saya baru tadi aja minum nih. Karena apa? Karena ginjal saya merasa lemah. Kenapa saya merasa lemah? Karena kaki saya kalau malam dingin. Ya, sebelah kiri agak sakit karena saya sering begadang, ya sering tirakat malam ya, begitu dulu-dulunya.
Saya terasa sekarang ini umur 45 gitu ya, hampir 45 sudah terasa, waduh ginjal saya lemah. Saya atasi apa? Dengan air hangat. Air hangatnya gimana teman-teman? Jangan hangat kuku ya. Ini juga untuk lambung dan untuk ginjal, untuk kanker kayak semacam kanker hati dan sebagainya. Kasih garam dikit, kayak garam grosok kalau bisa ya. Kalau garam itu halus kasih dikit aja karena yodiumnya tinggi ya kalau garam halus ya. Karena dia sudah ada tambahan yodium. Takutnya tensinya naik. Lalu bagaimana caranya? Itu digelenggeng langsung. Pertama, ngikuti sunnah Nabi. Kalau kita seorang Muslim ya, diseruput dulu, gelek, rasakan. Alhamdulillah ya Allah, dengan izin-Mu ya Allah, dengan kebesaran-Mu ya Allah, jadikanlah air ini penyembuh dan obat. Bismillah. Kalau enggak kita bacakan sholawat ataupun al-fatihah. Terserah keyakinan kita. Nah, setelah itu kita minum dulu 3 kali. Sedot, gelek, Alhamdulillah ya Allah. Minum lagi, gelek, Alhamdulillah ya Allah. Minum lagi, gelek, Alhamdulillah ya Allah. Nah, setelah itu, jeda dulu sebentar. Setelah itu kita gelenggeng sekaligus. Ya. Ini sama juga untuk lambung teman-teman. Ya, apalagi ditambah kunyit agak panas. Ya, kunyitnya yang panas tapi. Maksudnya jangan panas ataupun jangan hangat kuku. Yang penting kuat ya. Paham sampai sini? Paham, paham, paham. Ya, yang penting kuat. Jadi mulut kitanya kuat, langsung digelenggeng. Tapi sebelum digelenggeng 3 kali dulu ngikuti sunnah Rasul ya, supaya Ya, sembuh. ya. Begitu. Amin, Apalagi kalau kita amin. bisa merasakan. Jadi kalau kita minum obat teman-teman, apalagi air ya, untuk kita jadikan wasilah sebagai obat, kita gelek. Itu rasakan teman-teman turunnya. Kalau kita benar-benar merasakan teman-teman, air itu akan terasa turun sampai sini. Apa yang kita tuju, kemana yang kita tuju air itu akan merasakan. Kalau dia ke lambung akan merasakan ke lambung. Kalau dia ke dada akan merasakan ke dada. Gitu ya teman-teman ya. Sudah paham ya? Itu paham, Ustaz. Tapi itu dengan catatan tiap kali minum harus pakai air hangat itu ya, Ustaz? Iya, Ibu. Itu jadikan obat. Geng. Kalau kita mau jadikan obat, pagi, kalau nggak rutin, pagi, sore, ya. Pagi bangun tidur, sore sebelum tidur misalnya. Gitu. Ataupun habis istirahat ya. Nanti urin, supaya apa maksud saya? Kalau pagi dan sore, kalau mau pagi, siang, sore nggak masalah ya. Jadi begini, kalau dia sore mau tidur, dia minum, nanti diproses saat dia tertidur. Nanti ketika dia kencing, insya Allah akan terdorong oleh itu. Jadi, nun sewu, Ustaz, maaf. Berarti untuk penanganannya, kalau bisa dibekam atau fasdu atau dipijat pakai minyak yang anget-anget lah jenengan matur tadi. Iya, tapi kalau di kantong kemihnya pelan-pelan aja kayak mijat bayi ya, dilus-lus aja. Iya. Tapi terus kalau ada penambahan minum air tadi, nggih. Iya, betul nggih Ibu. Nah, kalau di punggungnya, ginjalnya ya kita akupresur, ditekan sedikit agak penekanan lah begitu. Oh, nggih. Siap insyaallah. Mohon doanya nggih Ustaz. Nggih, sami-sami kayak mungkin cepat enggal sembuh, Ibu. Amin. Ibu Ani dari mana, Ibu? Dari Mojokerto, Ustaz. Sama-sama berarti Ibu Miftah itu. Mojokerto. Iya, itu teman saya direkom sama beliau. Teman satu di herbal juga ya. Berarti satu guru jangan ganggu ya. Tunggal guru ojo ganggu jare. Enggak lah. Salam kenal aja untuk semuanya. Iya. Baik Ibu ya. Terima kasih pencerahannya ya Ustaz. Iya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begitu ya teman-teman ya. Misalnya saya mengatakan penyakit itu jadi unsurnya dari mana dulu? Contoh tadi yang dikatakan Ibu Ani. Dia kenapa kantong kemihnya ada lemak, bahkan sudah dilaser lain sebagainya, sudah 5 kali. Ya kadang itu habis enakan, tapi balik lagi. Ya kantong kemih itu kan suatu tampungan. Iya kan? Dari mana? Dari saringan dari ginjal. Berarti ginjalnya ada masalah. Makanya ketika kita memahami suatu diagnosa suatu penyakit, ya kita akan paham gitu alurnya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Lalu tindakan apa yang kita ambil? Lalu apa yang kita perbaiki? Kan begitu. Ya kan? Maka dari itu teman-teman, kita seorang praktisi harus paham dengan tentunya dia diagnosa kan gitu. Tapi kita tidak menggantikan diagnosa medis. Ini adalah tradisional karena di dalam tradisional ada sistem holistik, ada TCM ya. TCM itu adalah
terapis Chinese medicine ya, gitu ya. Ada working juga unsur kayu, unsur logam, unsur air, unsur tanah di situ. Nah, kita padukan di situ. Ternyata benar hasilnya efektif, teman-teman. Jadi begitu teman-teman ya. Ketika kita paham di situ, jadi kita tidak sembarangan. Oh, ini dikasih ini aja nih herbalnya. Oh, ini aja herbalnya. Ya kalau cocok badannya. Kalau dia punya sifat yang lain. Ya, ya kan? Ya. Oh, ini aja nih untuk membersihkan ini kantong kemihnya supaya lancar. Ya kalau dia cocok dengan organ yang lain. Kalau tidak akan menimbulkan masalah, ya kan? Nah, begitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau untuk herbalnya, Ibu Ani ya mungkin tanya Ibu Miftah ya, nanti bisa tahu ya, gitu. Jadi begitu ya, teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Diskusi lagi, monggo. Nah, di sini ada Raja Pasdu nih hadir nih, Pak Toto Rahajo ya. Nah, beliau julukannya Raja Pasdu. Ini trainer LKP Sila ya. Ini juga seorang trainer, beliau resmi trainer LKP Sila ya, atau di LKP Sila. Ini dijuluki Raja Pasdu beliau oleh teman-temannya. Monggo teman-teman, apakah sudah cukup?